Sejak siang, sejumlah titik di Jakarta mulai dipadati para pengemudi ojek online. Demo ini terpusat di 3 titik, antara lain Patung Kuda hingga gedung DPR MPR RI dan di depan kantor Kemenhub. Sementara itu, dalam rangka melaksanakan aksi, para pengemudi ojol, baik ojek maupun taksi online, akan menolak pesanan dengan mematikan aplikasi dalam aksi demo ini. Meski demikian, beberapa komunitas ojol, khususnya yang berada di Jakarta, menyebut jika mereka tidak akan ikut aksi demo yang berlangsung serentak di berbagai daerah tersebut. Mereka memilih untuk bekerja seperti biasa karena alasan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak hanya di Jakarta, keramaian demo ojol juga berlangsung di sejumlah daerah, mulai dari Purwakarta hingga Surabaya. Lalu, bagaimana sikap pemerintah dalam menyikapi sejumlah tuntutan yang muncul? Ikuti perkembangannya dalam editorial review Detik Sore. Beralih ke Yogyakarta, Detik Sore akan mengulas kembali peristiwa pengerusakan makam di Banguntapan, Bantul. Ramai di media sosial, sejumlah makam dirusak oleh orang tidak dikenal. Sehari setelah adanya penyelidikan dari pihak kepolisian, pelaku pun ditemukan. Apa motifnya? Ikuti laporan langsung jurnalis Detik Jogja selengkapnya. Masih dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional, Detik Sore akan menghadirkan Pacar Merah. Kelompok ini menginisiasi gerakan membangun minat baca lewat festival literasi dan pasar buku keliling Indonesia. Tujuan Pacar Merah sederhana, yakni ingin menciptakan akses literasi yang setara dengan cara kreatif dan inklusif untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bersama dengan Windy Ariestanti, penggagas Pacar Merah, saksikan pembahasannya dalam Sate Talk nanti. Simak berita-berita menarik Detikom lainnya dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial Detikom agar tidak ketinggalan informasi berita lainnya. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Sumorangkir dan Eiza Magfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Menyapa Detiker sore hari ini. Piu 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 piu. Ini masih tetap ada lagunya ya. Selamat sore. Hai, gimana kabarnya di hari Selasa ini, Detiker? Iya ya, hari ini tuh ternyata masih hari Selasa ya. Aku kira udah hari kayak Kamis, Jumat. Pengen buru-buru weekend lagi. Di belahan dunia lain mungkin sebenarnya udah ada yang Rabu duluan sih, Kak. Tapi Iya, kalau iya, Kamis iya. Jumat kayaknya Jumat ya. cepet juga ya. Gitu. Tapi berasa gak sih kayak awal minggu ini tuh, padahal kita udah cukup banyak loh libur tanggal merahnya, Ya, long weekendnya. I think this week start slow. Slow banget ya. Slow aja Slow pace gitu. ya. Atau mungkin sebenarnya universe pengen kita untuk kayak santai aja mau kemana sih. Iya lagi. Apa karena ini udah mau tengah tahun, jadi kayak orang tuh jadinya mau buru-buru cepat kelarin 2025 ini. Itu dia ya. Atau mungkin juga sebenarnya karena cukup terlena, lumayan banyak juga tanggal merahnya. Iya lagi. Jadi berasanya harus start over mulu gitu ketika baru beres long weekend gitu. Benar. Kan, Tadi gue baru ngecek kalender lagi ya. siapa lagi yang ulang tahun coba? Bukan. Oh, kalau kemarin Andrea Pirlo. Hari ini nggak tahu deh. Tahu nggak Andrea Pirlo siapa? No. Ya udah nggak apa-apa juga kalau nggak tahu Andrea Pirlo siapa. Dia pemain legenda Italia. Oh, Sepak Mamma bola. Mia. Mamma mia, les Santos. Feliz Navidad. Bukan dong, bukan. Itu selamat Natal artinya. Anyway, tadi yang si tanggal merah ini, gue ngecek lagi kan kita kan ada tanggal merah lagi ya, long weekend Di minggu akhir depan. bulan, betul. Minggu depan lebih tepatnya ya. Terus ada tanggal merah lagi nih nanti di pertengahan Juni. Pokoknya Juni itu setiap minggu ada tanggal merahnya. Oh iya, Ya. really? Setiap minggu beneran. Iya, Jadi iya. ada yang ada disambung sama cuti bersama, ada yang cuma tanggal merah satu doang. Tapi itu semua ada di awal atau akhir minggu, nggak ada yang di midweek. Iya, Alias, iya. guys, buruan yang belum cuti sekarang ambil. Betul. Baru dia bilang orang lain. Ya, karena di tanggal 6 Juni start Menurut from 1 kalender Juni. Islam ini ya. Bukan iPhone Islam. Kemarin aku bilang kan kayak Kak, kalau di aku tanggal 6 tuh kan Idul Adha. Aha. Tanggal 9-nya tuh Senin, ini Juni ya. Nah, tapi tanggal 9 di aku tuh cuti bersama kok yang punya Kakak cuti bersama. Gak ada. Karena
Kalau aku nih juga tahun baru Hijriah juga merah juga. Oh, ini namanya handphone freelancer. Handphone freelancer ya. Sudah diperbaiki Freelancer sekarang. Ya. Gitu. Jadi mengambil tanggal merah sebanyak-banyak. Iya, dan beneran udah dicek kan tadi di masing-masing tiap minggu tuh di Juni ada tanggal merahnya kan? Betul. Nggak semuanya sih, hanya di awal dan akhir aja. Bentar. Jangan beda nih tanggal kalender kita. Nih di minggu Juninya pertama kan 18-21. di minggu pertama itu ada awal bulan. Idul Adha tanggal Iya. 6. Iya, 6 Kalau tanggalnya benar. Hari Kesaktian Pancasila tuh Oh kita iya nggak tahu benar, apa. nggak ada ding. Iya, ini saya aku ada bukan sih. hari libur ternyata. Deh aku juga peringatan aja tapi hijau. Gitu. Oh Atau enggak, tanggal 9 kan di minggu kedua itu adalah cuti bersama. Hari Raya Idul Adha. Oh iya benar. Minggu depannya Gitu. nggak ada ya. Minggu Minggu depan ini nggak kegiatan ada. lain yang ternyata saya tandain bukan karena Iya. tanggal merah. Baru minggu depannya lagi ada di hari Jumat. Semangat karena Juli punya 31 hari dan tidak ada tanggal merah. Jadi Gitu. puas-puasin lah. Betul. Tapi kalau di aku tanggal Hari 23-nya di bulan ada ditandain hari anak nasional. Kayaknya di kalender anak-anak. Butuh libur banyak juga ya. Kalender anak-anak deh coba ya. Iya lagi, mana Iya 17 Agustus kan? juga hari Minggu. Nggak ada cuti bersama hari kemerdekaan Indonesia. Jadi nggak akan ada Tanggal merah. sampai bulan September nanti di ini ya, Maulid Nabi ya. Iya, tanggal 5 September. 5. Terus So, udah deh, Oktober juga gak maksimalkan ada. lah, guys. Cuman ngingetin doang Hari Kesaktian Pancasila sama Hari Batik Nasional. by the way, hari ini selamat Hari Kebangkitan Nasional everybody. Yeay! Kita sebagai bangsa Indonesia harus woken, terbuka, Kita harus bangkit. open wide our eyes. Betul ya, in this economy balik lagi. Balik lagi in this economy tentunya juga ya jangan menghalangi segala sesuatu untuk tetap berkarya, tetap bisa produktif, apalagi sebenarnya juga sebagai masuk ke dalam kategori usia yang paling produktif gitu ya di usia kita ini. Kita kan lagi di Ya, puncak-puncaknya masyarakat nggak Indonesia lagi didominasi sama masyarakat-masyarakat yang angkatan kerja. sih? Jadi produktif semua karena inilah disebut yang namanya bonus demografi ya, Detikers. Makanya buat kalian teman-teman semua yang sudah masuk kategori angkatan kerja, usahakan benar-benaran bekerja. Karena kalau udah angkatan bekerja tapi nganggur justru jadi kelewat tuh masanya, nggak dapet bonus demografinya. Betul. Ini juga tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja juga sebesar-besarnya buat masyarakat di sini. Iya betul, jangan sampai sebetulnya juga bakat-bakat yang luar biasa gitu ya, Iya. malah jadi lebih diapresiasi di luar gitu. Atau mungkin juga ketika masyarakat Indonesia yang mau mencari kesempatan lebih baik, atau mungkin juga mencari perusahaan yang bisa mengapresiasi lebih baik lagi di luar, malah disalahin. Padahal sebenarnya juga maunya juga pasti di sini Nggak dong. masalah kok, kecuali Mm-mm. ganti kewarganegaraan mungkin ya. Iya, iya. Nanti kayak yang waktu itu lagi dikeluarkan dari Indonesia. Ini yang angkatan. Betul. Ya. Betul. Tapi gak apa-apa juga sih, maksudnya kan manusia itu merdeka, jadi dia bebas untuk menentukan agamanya apa, negara mana yang dia percaya sebagai landasan dalam bermasyarakatnya. Iya betul. Yang Profesinya penting mah apa? agama, kenapa jadi ke agama? Yang penting Kenapa? mah ini kemanusiaan. Nah namanya itu ya. dia. Betul ya. Ih, jadi Dan- dalam banget kita ngobrolnya. Ini ngomongin juga soal semangat-semangat bekerja gitu ya. Karena kan memang kadang-kadang juga nggak bisa dipungkiri kalau misalnya namanya semangat bekerja itu juga dipengaruhi oleh apakah lingkungannya juga mendukung gitu ya. Lingkungan kerjanya mendukung. Lingkungan kerja itu kan bisa jadi apa tuh namanya, partner kerjanya oke kah gitu ya, bisa saling bekerja sama, atau mungkin juga perusahaannya tuh memberikan insentif yang oke kah gitu, atau Iya. sepadan kah gitu. Nah hari ini juga lagi ramai nih ya, karena lagi ya jalanan gak hanya di Jakarta aja ya. Ya, di Ternyata berbagai juga, daerah ternyata.
lagi dilaksanakan yang namanya Unjuk rasa, unjuk rasa untuk demonstrasi. untuk menyampaikan tuntutan kepada operator juga untuk teman-teman ojek online gitu. Nah, Sudah banyak sempat ijo-ijo. pesan ojek online hari ini? Hari ini aku full pakai Transjakarta. Terima kasih Oh, Transjakarta yang selalu ada buat kita-kita. betul. Bukan karena ini juga ya, karena teman-teman ojol lagi demonstrasi, lagi Mhm. matiin aplikasi. Mhm. Kemudian gue pakai Transjakarta. Cuma memang ya hari ini lagi kebetulan berangkat lebih dini sehingga Mhm. ada waktu tuh yang bisa dipakai untuk bisa pakai transportasi umum. Oh, tapi apakah ada lonjakan penumpang yang terasa gitu? Enggak Karena sih tadi, normal aja segitu normal aja gitu. aja. Oh, oke. Karena memang udah pada sempat ngajuin WFH ya. Mungkin ya. Langsung kayak inisiatifnya tinggi kemarin teman-teman pas nonton Detik Sore. Oh, Betul. besok ojol mau aksi Hmm. ternyata. Oh, Mhm. oke. Langsung ngechat atasannya semua. Betul. Bos, ini susah nih dari rumah nih. Ini melewati 3 titik teramai yang di Istana Negara, DPR, sama di mana satu lagi Monas gitu. Begitu. Karena memang terbagi menjadi beberapa titik juga, termasuk juga yang kemarin kalau nggak salah masuk ke dalam list kita juga, kalau bisa dihindari yaitu adalah si dekat kantor operatornya gitu ya. Termasuk situ. Termasuk salah satunya Blok M adalah berarti. ke Blok M gitu. Nah, tapi menurut laporan Ibu India yang lagi makan siang di Blok M, Oh ya, nitip biasa dong. aja sih. Biasa aja tuh. Hari ini. Iya, nggak rame. Maksudnya ada keramaian tapi emang bukannya Jam begitu. berapa makan siangnya dia datang Tadi sana? habis siaran pagi. Jam Belum 12:30. mulai. Oh iya. Kan dia Kan jam mulai 1 jam siang. 1. Iya. Mungkin Tapi kan pulangnya nggak bisa Indi. Kayaknya masih di sampai Blok M dia. Jangan-jangan. Ini masih di Blok M Kasihan. kayaknya. Itu udah tersambung Nah, dengan Indi Arisa. sambil makan donat. Seru banget sih makan siang di Blok M. Aduh, Iya. kapan ya kita bisa makan siang di Blok M ya? Bisa tahu, orang aku juga suka keburu, makan siang dulu baru kesini. Oh, Sabtu? Rabu? Sabtu kan kita nggak masuk. Oh, yang itu. iya, tapi kan bukan makan siang. Aduh, Harudang kalau makan siang. Ada makanan Minang enak di sana. di Taman Literasi ya acaranya ya? Oh, Taman Literasi yang harusnya jadi Taman Literali. karena banyak anak gaul Jaksel. Iya, di karena sana, Jaksel Kak. banget. Karena Wah. sejujurnya spot untuk baca bukunya dikit. Cuma di perpus MRT itu aja. Betul. Iya, belum enak. Gak boleh gitu, kita harus memberikan kesempatan lagi. Mungkin di kesempatan kedua gitu ya. Atau mungkin kita memberikan kesempatan ke restoran lain untuk kita coba. Ya bisa. Untuk kita bisa kayak coba gitu. gitu. Alright. Ya kan mungkin waktu itu. Itu emang jadi ya. Jadi katanya. Nanti tunggu ya, Detikers ini bisa datang Detikers nanti hari Sabtu. Hari Sabtu Detikers jangan lupa untuk datang dari jam 3:30 sore sampai 7:30 malam Di Taman Literally. Ini Pak Taman Pram, Literally. masa diganti-ganti namanya Pak Pramono. Banyakin makanya spot baca bukunya Pak Pram. Kalau ada Taman Literally, nanti ada Taman Which Is loh. Gak apa-apa. Which Is Tapi gitu. mau dibilang taman juga tempat itu tuh kayak ini Hijaunya apa? mana Ini gitu. kritik aja gitu ya, bukan gimana-gimana. Cuma kurang pohon juga. Ya. Gue bayangin taman tuh kayak Eco Park Tebet gitu. Getsemani, Eden. Wow. Enggak, yang banyak pohon aja, tapi di situ enggak banyak pohon masalahnya, Za. Iya kan, Dan Taman panas juga. Literasi, banyaknya buku. Taman anak-anak banyak pohon nggak? Banyaknya anak-anak. Buku juga nggak banyak. Orang di sana mah beli cilok aja banyak. Mau Bacanya pacaran. Kindle. Ternyata orang tetap bawa 10.000 buku. Ya udah, pokoknya selamat Hari Kebangkitan Nasional, guys. Buat teman-teman driver ojol juga yang sedang berdemonstrasi, Ya. nanti kita juga akan obrolin nanti bersama teman kita yang ada di lokasi langsung untuk cari tahu sebenarnya seperti apa tuntutan para teman-teman ojol ini dan juga gimana sih sebenarnya respons dari para aplikator
terkait demonstrasi hari ini. Iya betul, yang jelas sih semoga bisa berjalan dengan kondusif gitu ya, bisa tersampaikan juga apa saja butir-butir tuntutannya oleh teman-teman ojol juga, tersampaikan dengan baik juga kepada pihak-pihak yang terkait. Karena memang juga disampaikannya juga tujuannya tuh ke Menhub ya, dan Menhub, Menkominfo, Menkominfo, satu lagi Mensana Incorpore Sano. di dalam tubuh ya. Terdapat jiwa yang kuat ya. Kita beralih juga. Nah kalau tadi soal yang mau tuntut menuntut ya kan. Kalau ini soal yang sempat rame juga, banyak antri-antri. Nah sekarang kayaknya sudah Apalah bubu? bukan Apa dong? donat di Blok M. Udah gak ngantri lagi tahu itu? Masih ya, Enggak, 2 minggu lalu masih ngantri. serius. Iya. Kemarin gua kesana waktu pas lebaran ya, nggak ngantri. Karena Karena nggak buka. Karena mudik karyawan. Ini nih Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini bakal menjadi agen penyalur sembako hingga gas LPG 3 kg. Ini Menteri Koordinator Bidang Pangan Pak Zulhas juga mulainya mengatakan bahwa BUMN alias BUMN ini memiliki peranan yang penting juga. Jadi nanti kalau misalnya Detikers mau cari LPG atau mungkin sembako gitu ya di daerahnya masing-masing, Belinya di koperasi aja. belinya gitu bisa di Koperasi Desa atau di kelurahan. Bisa ngutang Di soalnya. Koperasi Merah Putih. Emang iya? Koperasi kan Oh bisa iya, ngutang. iya juga ya. Benar. Dan diterangkan juga bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini akan jadi agen sembako, di mana pasokannya ini diambil langsung dari Bulog dan ID Food, dan kemudian juga bisa menjadi penyalur bantuan sosial alias bansos. Sekarang aku mau nanya ke Eiza. Speaking of bansos, ini kan ada wacana untuk bisa menjadi penerima bansos harus mau di vasektomi. Oh ya. What do you think about it? Ini kita analisis gembel aja ya Detikers ya. Kita soalnya kan ini lagi rame nih soal vasektomian dan juga Kiki Aulia Ucu baru aja vasektomi dirinya sendiri. Masalahnya analisis gembel lempar bola panasnya di gue. What do you think? Jadi kan gue harus jawab. Kan bagian dari ini aja. Tapi kan sebenarnya syaratnya juga banyak, di mana bukan syarat juga banyak, tapi juga ada TNC lainnya, di mana kalau nggak salah anaknya juga sudah punya anak dulu. Iya. Kita undang Kang Deddy Mulyadi dong kesini biar ini ngobrol soal banyak hal lah. Betul. Soalnya mau belajar gimana cara bikin konten bagus di medsos. Kak, kamu dulu pernah nabung di koperasi gak? Oh dibelokin sih. Pernah lah. Karena, sekolah kan ada koperasinya. Nah itu dia. Tapi aku nggak tahu uangku nggak tahu kemana setelah itu. The thing is, aku nggak banyak memori ketika makanya aku tadi juga iya juga ya, koperasi kan ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi untuk unit desa gitu apa segala macam. Memoriku tuh nggak banyak karena memang kayaknya terakhir kali ada koperasi tuh SD atau SMP. Masih ada sampai sekarang mah banyak. Nah kenapa? Tapi banyaknya jadi rentenir koperasinya, nggak koperasi beneran. Enggak, di SMA aku nggak ada, padahal aku SMA negeri loh. Mana SMA negerinya mana? Sebutin, kita kasih tahu nih SMA-nya Iza. Atau aku yang nggak bayar iuran. Justru gini, ada jadi tahu kayak kalau beli seragam di koperasi, tapi nggak menabung juga di koperasi. Kalau dulu SD tuh ada koperasi untuk nabung SPP juga bisa. Jadi bisa seolah-olah kayak dicicil, padahal sebenarnya nabung nanti tiap akhir bulan ditarik tabungannya untuk bayar. Jadi gini, ya bisa jadi koperasinya tuh tidak untuk siswa, bisa jadi untuk guru. Nah, lewat iuran dari guru ini dibelikanlah barang-barang sekolah yang akhirnya dijual ke murid. Nah, dari keuntungan itu diputar lagi duitnya untuk bisa menjalankan manfaat-manfaat yang lain. Betul. Jadi memang enggak ke murid jadinya. Iya, bisa jadi. Karena memang seingatku kalau mau beli apa sih kayak patch lokasi sekolah atau pesen nama atau kalau misalnya kan kita kan sebagai anak-anak
terpelajar kan dasi hilang, Betul. apa Mau belt hari hilang, Senin buru-buru ke sekolah, topi nggak tahu di topi nggak mana. ada, Kita belinya di bener. koperasi. Sementara tukang jualan tuh belum pada buka ya kan, jadi Bener. belinya koperasi Betul. langsung. Apalagi sebenarnya juga khusus Kak, karena kalau dasi itu ada bordiran logo sekolahnya. Oh Bukan gitu. Tuturi Handayani. Tapi harus gitu. pakai yang itu. Iya, SMA apa topi Dicek. juga ada itunya, ada bordirnya SMA. Dicek. Sini. Kalau pakai yang beda, Nggak tahu ya dicek atau enggak, tapi kalau beli di koperasi ada itu dan kelihatan Oh. aja jadinya beda kalau nggak beli di koperasi sekolah. Tapi Kenapa? Iya dong, kan ada biaya bordirnya. Ini tapi nggak nggak apa-apa. pakai ini kan? Maksudnya nggak ada kewajiban harus pakai yang itu. Nah kayaknya harus Ada karena ada logonya. Oh gitu. Jadi bukan logo SMA gitu sih. Eksklusif ya, tidak inklusif. Ih, sekolahku mah bagus, ada pencetan air minum. Oh ada tap waternya. Iya, ada. Keren, Singapura belum ada, dia udah ada. Terus aku ini UKS-nya standar international. Keren, ada ruangan laktasinya. Buat siapa ya? Ya buat guru. Terus juga katanya pohon besarnya itu gerbang ke dunia lain. Keren. Ini sebelahan sama kemarin yang gua yang bisa nyampe ke Mekah. Nah itu mah mitos kan, kalau ini goib. Goib. Iya. Jadi Gitu. koperasi itu banyak memang, Mm-mm. bisa jadi itu salah satunya. Tapi koperasi itu yang digagas sama Muhammad Hatta itu bagus banget sebenarnya karena memberdayakan modal dari masyarakat yang akhirnya diputar untuk bisa jadi manfaat buat masyarakat juga. Jadi kayak Betul. dari kita untuk kita oleh kita. Demokrasi banget koperasi Betul, itu. Cuma yang jadi permasalahan memang atau jadi tantangan adalah bagaimana mengelola si koperasinya, bagaimana membuat ini jadi good corporate governance, Yes. profesional dikelolanya, nggak ada yang namanya korupsi. Nah itu dia. Itu yang jadi tantangan. Betul. Karena ya. sekarang pemerintah kan membangun koperasi Desa Merah Putih ini mau berpuluh-puluh ribu di seluruh Indonesia, bahkan katanya per desa atau per kecamatan tuh ada Iya, gitu ya. bahkan katanya koperasinya. koperasi ini bakal bisa A, B, C, D. Bahkan tuh sampai tadi ada yang bisa jual gas LPG juga kan. Iya, jual sembako. Sembako, benar. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa diurus dengan baik dan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Betul, agar tentunya juga bisa memberdayakan masyarakat juga ya. Gitu. Habis ini kita move on menuju mana ya? Mana ya? Kita pilih-pilih dulu ya. Ini nih. Ini geser lagi masih soal berita keuangan. Oh, aku kira berita Atau ijazah. Sweet, mau mana dulu? Sweet. Duluan Neza. Masih ada hubungannya juga dengan koperasi. Ekonomi. Iya, Oke. dengan ekonomi ya, dengan ini juga sama sih, diluncurkannya juga baru tahun ini gitu ya, dan mungkin kita masih menunggu gitu akan ada apa gebrakannya. Wih. Wow, Soto gebrak enak sih. belum pernah. Tumpah. Tumpah gak sih soto gebrak? Depan SMA 3 Setiabudi. Ada. Oh, mahal dong. Mahal. Ya kan? Nah, ini juga, ini idenya mahal, ya kan? Oke. Karena memang juga kayaknya kalau aku tuh baru tahu sampai peluncurannya, kemudian juga ada nama-nama juga yang ditunjuk gitu ya sebagai ya let's say pejabat-pejabatnya lah ya gitu ya. Nah kali ini kabar terbarunya mengenai Danantara ya. Itu katanya siap untuk menjaring investasi dengan Kampai Daka. Thailand artinya. Thailand Naka gitu. Jadi kemarin dikabarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah bertemu dengan Perdana Menteri dari Thailand. Aduh namanya Mr. Maaf ini kalau salah ya, Pangtongtarn Shinawatra di Benar. Government House Bangkok, Thailand gitu. Dalam kesempatannya disampaikan bahwa sebetulnya Danantara ini ingin bekerja sama dengan lembaga investasi di Thailand juga, dan ada satu usulan juga yang cukup unik, yaitu adalah pembukaan jalur-jalur penerbangan untuk meningkatkan wisatawan. Jadi kalau biasanya menuju ke Bangkok atau misalnya ke kota-kota lain di Thailand itu mostly adalah dari Jakarta atau dari Denpasar gitu ya. Katanya pengen juga ada Bangkok, Surabaya, dan Phuket, Medan.
Dan Prabowo juga ingin investasi dari kedua negara itu masuk melalui Danantara. Pertanyaannya, kalau misalnya nih dibuka Bangkok, Surabaya, Phuket, Medan, banyakkan wisatawan kita ke sana atau wisatawan sana ke sini? Mestinya sih pemilihan 2 kota itu juga mempertimbangkan adanya timbal balik ke kita wissatawannya. Di Surabaya mungkin ya either dia akan mampir ke Bali nanti atau di Surabayanya atau mungkin ke Bajo sekalian. Di Medan mungkin ada Danau Toba yang ingin dimaksimalin pariwisatanya, mungkin ke situ Za. Dan karena secara bersamaan juga kan si Surabaya dan juga Medan juga punya bandara yang cukup besar juga gitu. Jadi diharapkan sebenarnya juga ya saling lah ya bisa membuka lebih lebar lagi gitu ya pintu ekonomi dari kedua negara juga. Walaupun Iya. jadi aku berpikir nih ya, salah satu aku nggak tahu deh pernah just tip Thailand nggak? Nggak pernah aku. Nah itu untuk baju-baju just tip Thailand itu pelaku just tip-nya itu banyak tuh dari Dari Surabaya. Tapi banyak sih kalau just tip mah dari berbagai Iya dari macam berbagai daerah. Di Pekanbaru juga banyak. Oh gitu ya. Nah itu kan Ada aja. banyaknya masuk dari sana ke sini. Jadi rupiah kita Betul. banyak yang hilang dong. Iya. Dirjen Pajak, Bea Cukai coba. Harusnya sih just tip nggak bisa masif Bebas itu. dulu ya, karena kan udah dibatasin tuh kalau misalnya bawa barang dari luar lebih dari $500 itu udah dikenakan pajak cukai gitu, ada biaya masuknya. Ini vinil saya nggak nyampe 500 saja dapat. Gimana tuh Bapak Ibu teman-teman di bea cukai. Tapi itu udah dibikin aturannya kan untuk memitigasi risiko dari lolosnya si jasip ini juga. Tapi masalahnya tetap aja ada tuh lancar orang jasipan kan. Which sebenarnya jasip tuh nggak salah juga sih sebenarnya menurutku kalau memang sudah ada regulasi yang jelas gitu mengenai misalnya jumlah barangnya, per harga barangnya Tapi masih misalnya main kucing-kucingan gitu. kan orang. Nah itu dia gitu. Karena sebenarnya yang Gak tahu deh ditakutkan kucing-kucingannya adalah sama siapa. miau 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 miau. Ini permasalahan adalah Yang dipermasalahkan adalah takutnya nanti produk lokal jadi kalah saing. Kayak ini tadi gue nemu Harum Nasiku, nama brand. Instead of Harun Masiku, jadi dibikin Harum Nasiku. Tapi mind blowing idenya. Jadi biasanya kita jualan kopi keliling, ini jualan nasi keliling, pakai gerobak, pakai sepeda listrik. Terus itu ada ini ya, ada topping-toppingnya misalnya kayak tempe orek. Ada cumi, ada tempe, ada telur. Sebenarnya jadinya kayak portable warteg. Iya bisa. Ya kan, atau kayak jual juga kan. Jual burger keliling aja juga bisa kan? Iya lagi. Nggak Di mana harus itu? Dia berkeliling di mana? Lupa. Nanti aku cari ya. Kata aku sih beli franchise-nya sekarang atau bikin semuanya juga. Aja kita beli franchise-nya banyak kali ya. Banyak orang itu kayak gitu kan sekarang kejar pintu. Kejar bola maksudnya. Masih muncul. Tuh yang muncul kita bikin nge-googling Harum Nasiku, yang muncul Harun Masiku. Anyway kita sapa dulu Ibda Syahara karena Ibda Syahara kayaknya udah ready nih untuk melaporkan kondisi di Jalan Jakarta. Apalagi nih lagi demonstrasi, mungkin ada di lokasi-lokasi yang dilalui. Selamat sore Ibda Syahara. Nah, selamat sore. Lagi liatin apaan sih tadi? Pasti lagi lihat jajanan yang keliling ya. Karena tadi kita lagi ngomongin itu. Oh tadi lagi lihat CCTV sih. Oh, CCTV rumah. Oh bukan. Enggak, kan lagi ada demo, cuman alhamdulillahnya masih kondusif sih. Iya benar. Kalau di ini Ibda Syahara, correct me if I'm wrong, ini lagi di Gatot Subroto ya? Benar. Oh ya. Ini nggak ada demonstrasi kan kalau di Gatsu? Di sini nggak ada sih. Oke, dan sebenarnya juga cukup ini ya menyenangkan nih kayaknya ininya cuacanya menuju golden hour. Ya. Bentar, buat Ibda Syahara semua. Golden hour.
Ini kalau selfie cakep banget ini di jam-jam segini. Kita tunggu selfie-nya Ibda Syahra nanti dikirimin ke link Kirim Zoom-nya. pap ya gitu. Baiklah kalau gitu silakan Ibda Syahra dengan laporannya. Emang bagus ya di situ ya? Bagus banget cahayanya. Beneran ya dikirimin Boleh, selfie-nya nanti ya. bagus. Ya kan. Dikirimin ya habis Kayak laporan ya. bus gitu cahayanya tuh. Ring light doang mah lewat. Iya. Silakan Ibda Syahra atas laporannya. Baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers. Saya Ibda Syahra Grandansi, Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lintas terkini, tepatnya dari kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lintas tepat di belakang saya pada saat ini masih terpantau lancar dari berbagai arahnya. Namun diperkirakan kawasan ini akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Sementara Detikers untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang hendak menuju ke arah Pancoran ataupun ke arah Semanggi pada sore hari ini juga masih terpantau lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi yang hendak menuju ke arah Cawang ataupun hendak mengarah ke Halim pada sore hari ini juga masih terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Meskipun demikian kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berwaspada dan juga tetap berada pada lajur Anda dengan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menggunakan jalur busway. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sementara Detikers untuk arus lalu lintas dari tol dalam kota sendiri dari arah Cawang yang hendak menuju ke arah Semanggi pada saat ini juga masih terpantau lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu di tol dalam kota dari arah Semanggi yang hendak menuju ke arah Cawang ataupun Halim dan juga Kampung Melayu. Pada saat ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan namun masih terbilang lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk Anda pengguna jalan roda 2 untuk selalu menggunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Dan kami dari pihak kepolisian juga tak henti-hentinya menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas dan mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan ketika sebagai Anda ingin tahu seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 159 ataupun Desma Center di 119. Setelah rasa kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, dan seperti dalam presisi, demikian Ibda Syahra melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di Cirebon. Terima kasih Ibda Syahra atas laporannya. Dinantikan selfie-nya ya. Dan selamat bertugas kembali. Salam presisi. Salam presisi. Kira-kira apakah iya akan dikirim selfie-nya? Harusnya sih dikirim ya. Dia tadi melihat tuh kayak emang bagus, beneran bagus. Anyway, Detikers, kita baru saja mendapatkan kabar duka yang datang dari keluarga Najwa Shihab, jurnalis senior Indonesia, di mana suami Najwa Shihab sendiri, Ibrahim Syarif, meninggal dunia. Kabar ini baru saja diterima dan dalam kabar yang beredar Ibrahim Syarif meninggal hari ini sekitar pukul 14.29, jadi baru saja ya, baru banget, sekitar 1 jam yang lalu di Rumah Sakit PON Jakarta Timur. Keluarga meminta agar almarhum dimaafkan segala kesalahannya dan ini sudah dibenarkan langsung oleh Menkom DG Mutia Hafid yang merupakan sahabat dari Najwa Shihab sendiri. Dan tentunya kami bersama dengan tim Detik Sore mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi ujian ini ya. Kabar yang tidak disangka-sangka karena sebetulnya kedua sosok ini cukup sosok yang sporty gitu. Sekolah olahraga bareng dan sehat-sehat saja, tapi ya begitulah yang namanya kehidupan ya, selalu penuh dengan misteri. Baik, Detikers, nanti habis ini kita masih akan kembali lagi, kita kayaknya akan break dulu aja ya. Kita break dulu. Yes. Karena habis ini akan ada sesuatu yang tidak kalah menarik akan kita sampaikan Detikers, termasuk nanti akan ada laporan soal demonstrasi ojek online yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.
lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dan sore hari ini bersama dengan saya, Eduardo Simorangkir, tentunya akan memberikan review dari sebuah donat. Donat yang baru saja saya gigit 1,5 kali. Saya akan perlihatkan kepada Detiker semua bahwa ini donatnya enak sekali. Bisa dilihat dari raut wajah saya yang juga sangat amazed dengan perpaduan antara meses dan juga margarita. Margarita jadi gini dong. Margarita. I love donat, tapi ini donat valid ya sih donat disebut donat kalau dia nggak bolong tengahnya. Iya lagi. Jadinya nut. Do donat. Udahlah, kalau gitu kita langsung aja ke Indonesia Detik ini. Kita pakai bumper dong kalau tiap segmen gitu, biar kayak gong gitu. Betul. Boleh ya? Boleh. Biar ada pembeda gitu. Dan kali ini kita akan menelisik juga ya apa yang terjadi sebetulnya di Jawa Tengah ya, di TPU Ngentak Bantul. Ya, ada huru-hara ini katanya ada yang merusak makam. Ada pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Coba kita sapa dulu Mas Haji Rinepta. Mas Haji, selamat sore. Halo, selamat sore. Dan itu. Selamat sore Mas Aji, respect banget tengah hari begini udah ada di tengah makam. Apakah Mas Aji ini akan melakukan penelusuran bersama dengan jurnal Risa? Enggak ya. Ini berkaitan dengan kejadian pengrusakan beberapa nisan di pemakaman ini ya Mas Aji ya? Yes, betul sekali. Boleh diceritakan seperti apa Mas kronologinya? Oke, kalau kronologinya selamat sore Detektif dan Edo dan Eiza. Jadi perlu saya sampaikan yang pertama, pengrusakan makam ini terjadi di 3 TPU ya, 2 di Bantul dan 1 di Kota Jogja. Jadi yang di Bantul itu di Ngentak, Banguntapan, lalu saat ini saya berada di makam Baluwarti di Kota Gede, Kota Jogja. Yang terakhir ada di Sewon, Bantul, di makam Jaranan. Jadi kalau jumlahnya sendiri makam yang dirusak itu sekitar belasan, ada 18 terus makam yang rusak. Oke. Oh wow, jumlahnya banyak sekali ya. Maksudnya tidak hanya 1 atau 2 makam, tapi bisa dikatakan 1. Apakah itu dari berdekatan gitu ya, lokasinya atau menyebar sebetulnya dari makam-makam yang dihancurkan gitu Mas? Kalau TPU-nya jaraknya cukup jauh. Kalau di dalam TPU-nya makam-makamnya ada yang bersebelahan, ada yang cukup jauh juga letaknya. Baik. Apakah kayak dari pola pengerusakannya makam-makam yang dirusak ini memang yang posisinya berdekatan atau memang random saja? Ada satu ciri makam yang rusak itu adalah makam yang punya tanda salib seperti itu ya. Baik itu dari nisannya atau dari badan makamnya seperti itu. Baik. Mas, apakah ada ciri-ciri tertentu atau mungkin ada spesifikasi tertentu mengenai makam-makam yang seperti apa sajakah yang dirusak oleh pihak tak bertanggung jawab ini? Kalau ciri khusus cuman makam-makam yang memiliki tanda atau nisan berbentuk salib seperti itu. Oke. Lalu apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian barangkali terkait siapa sebenarnya yang melakukan ini? Karena dari berita yang kita cek sepertinya ada penemuan bahwa ini yang melakukan adalah sekelompok remaja katanya. Benar nggak Mas? Jadi barusan tadi pukul 1 ke Kapolsek Kota Gede melakukan rilis terkait kasus ini. Jadi pelakunya itu hanya 1 orang. Oh, cuma 1 orang, remaja berinisial A, usia 16 tahun. Oke. Sudah ditangkap? Dia ini sudah ditangkap, sudah diamankan di Balai Remaja ya di Sleman dan dimintai keterangan. Ya saat ini berstatus siswa SMP salah satu SMP di Bantul. Wow. Baik.
Setelah dilakukan penangkapan juga apakah akhirnya juga diketahui motif sebenarnya apa yang melatar belakangi tindakan tersebut, Mas? Oke, kalau motif tadi kepolisian sudah menyampaikan kalau motifnya masih dalam pendalaman, tapi pemeriksaan yang dilakukan tidak cuma memintai keterangan oleh pelaku, tapi juga pemeriksaan kejiwaan seperti itu. Benar. Itu dan iya. Oke, tapi pemeriksaan kejiwaannya masih berlangsung ya Mas ya? Belum diketahui seperti apa hasilnya? Iya, masih belum diketahui karena penangkapannya baru ditangkap kemarin Senin hari tanggal 19 ya, bulan Mei kemarin. Baik. Lantas ketika misalnya nanti ditemukan ini memang perbuatan yang disengaja begitu, apa pasal atau hukum yang akan mengancam dari perbuatan pelaku, Mas Haji? Oke, kalau hukum yang atau hukuman yang akan diterapkan nanti tetap menunggu dari hasil pemeriksaan dulu ya, itu kan. Tapi kalau disangkakan pasalnya akan disangkakan pasal 179 KUHP tentang makam dengan ancaman hukumannya 1 tahun 4 bulan penjara. Baik. Baik. Mas mundur sedikit mengenai bagaimana akhirnya pelaku ini bisa diketahui dan akhirnya ditangkap gitu. Apakah sebetulnya juga penyelidikannya ini melibatkan juga ada CCTV di sana atau ada saksi? Oke, jadi kejadian ini kan mulai diketahui publik itu ketika viral hari Minggu yang lalu. Jadi kalau dari keterangan polisi ada laporan masuk itu sejak Jumat malah. Jumat ada laporan masuk dari warga dan keluarga pemilik makam, lalu polisi langsung bergerak cepat untuk meminta keterangan dari beberapa saksi juga CCTV di makam Baluwati Kota Kediri ini. Terus juga disinkronkan dengan beberapa CCTV di PPI yang lain, ternyata pelakunya sama, orangnya identik, namun baru ditemukan keberadaan pelaku itu hari Senin kemarin. Kabarnya juga makam-makam yang sudah dirusak nisannya ini akan diperbaiki kembali dan dananya ditanggung sama lurah ya Mas ya. Boleh diceritakan soal ini? Kalau perbaikan dari makamnya sendiri masih belum ada keterangan resmi sebenarnya. Itu masih simpang siur. Jadi kami para awak media juga belum mendapatkan keterangan resmi bagaimana dan siapa yang akan memperbaiki makam-makam yang rusak ini seperti itu. Oke, jadi belum ada kepastian begitu ya bagaimana pertanggungjawaban terhadap makam-makam yang sudah dirusak ini. Ya, betul sekali itu. Baik. Kalau gitu ini ya kita nantikan informasi terkait hasil penyelidikan dan juga pendalaman terkait kemungkinan ada gangguan mental kah atau gangguan jiwa dari pelaku sehingga bisa diketahui seperti apa nanti hukuman yang akan diberikan kepada pelaku begitu ya. Apalagi sebetulnya juga secara usia pelaku ini masih dalam SMP. kategori belum dewasa, anak di bawah umur ya, masih 16 tahun ya Mas ya. Masih pelajar SMP juga, jadi mungkin juga harus ada penanganan khusus juga ini ya. Benar. Mengenai tindak yang dilakukannya gitu. Baik, kalau begitu Mas, terima kasih banyak atas laporannya. Kita nantikan kembali update-nya juga tentunya di Detik Sore. Benar Selamat sekali. sore. Aji Rinepta, reporter Detik Jateng melaporkan langsung. Terima kasih Mas. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Itu orang beneran kan yang di belakang tadi? Orang beneran, aku melihat kok kan? dari tadi pengen arah nanya sama Mas Aji, lihat ke belakang deh, itu beneran orang kan? Takutnya nggak mungkin, justru kalau bukan umbul-umbul. orang gini doang dong kalau umpul-umpul ya. Bukan ya. Ini sebetulnya masih belum bisa dikorek-korek lagi gitu apa motivasinya gitu ya, motifnya apa gitu ya. Nah, Karena sepertinya keterangan dari kepolisian juga masih belum terlalu banyak. betul, dan kita juga nggak bisa jumping to conclusion juga. Benar. Walaupun sebenarnya ada satu pertanyaan yang aku juga Ada satu belum, pertanyaan. malah jadi kayak kenapa nggak ditanyain ya, itu pada saat melakukan perbuatan itu gitu ya, melakukan pengerusakan juga terhadap makam itu dilakukannya tuh siang-siang apa malam-malam gitu ya.
Karena kan untuk anak usia Bener juga sih. segitu menurut aku Masih dalam harus pantauan dalam, orang tua harusnya. harus dalam izin orang tua juga kalau misalnya memang, kalaupun misalnya Iya juga lokasi ya. tempat tinggalnya nggak terlalu jauh lah misalnya, tapi kan tetap juga harus diketahui gitu. Kita panggil Tuan lagi rumah. deh Mas Hajinya. Gimana kalau kita munculkan? Anjing. Nah, ya. Enggak dong. Kita kembali Gitu. ke informasi soal ojek online yang hari ini berdemonstrasi dan rame-rame matikan Nah. aplikasi ya Detikers. Kalau dari berita yang sudah bergulir sejauh ini di Detikcom ini katanya ada ojek online juga, supir driver ojek online juga yang masih tetap menarik karena memang ya kebutuhan ekonomi yang mendesak tidak bisa di nomor 2-kan begitu ya, sehingga harus tidak ikut melakukan demonstrasi ini begitu ya. Betul, dan tentunya juga ada beberapa fakta mengenai demo ojol hari ini gitu ya. Selain juga tadi memang betul bahwa salah satu aksi yang dilakukan adalah dengan meng-offline-kan gitu ya, atau mematikan aplikasi secara massal juga. Kemudian juga disampaikan bahwa unjuk rasa hari ini akan melibatkan pengemudi ojol roda 2 dan juga ada roda 4-nya juga atau taksi online-nya Oh, juga. ada taksi online juga Ada taksi berarti. online-nya juga. Ini disampaikan oleh Ketum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia ya, yang Alright. kurang lebih ini akan melibatkan 25.000 masa ojol. Dan ada juga aksi berikutnya yaitu adalah tolak Miskin? pesanan. Oh bukan. I missed that. Jadi tolak pesanan dengan mematikan aplikasi juga dan meminta masyarakat untuk tidak melakukan pemesanan pada hari Selasa ini gitu, yang disampaikan oleh Asosiasi Ojol Garda Indonesia. Dan di Jakarta sendiri ini akan dilaksanakan dalam 5 titik gitu ya, di Kemenhub, Istana Merdeka, DPR RI, di kantor-kantor aplikasi, dan juga di lokasi-lokasi lain yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi. Oleh karena itu sebetulnya kita juga ingin tahu apa yang bagaimana berlangsungnya demonstrasi ini di lapangan. Oleh karena itu kita juga akan langsung berjumpa menyapa Mas Ori yang juga hari ini Ori Salvian, Yes. jurnalis Detikcom yang sudah hadir di lokasi langsung. Selamat sore Mas Ori. Selamat sore Edo dan juga Erja. Mas Ori ini lokasinya di depan Patung Kuda ya? Benar nggak? Tamrin ya? Ya benar, di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Baik. baik. Ini kalau dilihat dari background Mas Ori sekarang, terlihat para driver ojek online sepertinya masih dalam aksi unjuk rasa dan menyuarakan aspirasinya begitu ya. Gimana pantauan sejauh ini Mas Ori, sejak tadi siang sudah dimulai? Apa saja tuntutannya, kemudian seperti apa kondisinya berlangsung? Ya baik, Speakers, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Memang saat ini sedang dilaksanakan penyampaian aspirasi ataupun aksi demonstrasi dari para pengemudi ojek online yang memang sudah berdatangan sejak pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Memang para pengemudi ini terus berdatangan hingga pada hari ini ataupun jam saat ini. Terlihat di belakang saya 2 ruas jalur yang ada di Jalan Merdeka dan masih ditutup oleh pihak kepolisian. Jadi 2 jalur tersebut memang sudah digunakan untuk penyampaian aspirasi ataupun aksi demo pada saat ini. Jika dilihat dari belakang saya masih disampaikan orasi-orasi tuntutan dari para pengemudi ojek online, seperti mereka menginginkan tarif ojol itu sebesar 10%, ataupun potongan tarifnya sebesar 10%, tadi juga menaikkan tarif karena mereka mengklaim jika mereka menarik dengan paket hemat itu mereka hanya mendapat sekitar 5.000 hingga 7.000 rupiah. Jadi mereka ingin juga dihapuskan adanya tarif hemat yang ada di aplikasi sehingga masyarakat dan juga pengemudi ini merasa diuntungkan dengan adanya tarif seperti yang biasanya, jadi tidak dengan tarif hemat. Lalu mereka juga ingin regulasi yang jelas untuk mengatur adanya transportasi online sehingga mereka berkendara maupun bekerja dalam sehari-hari itu dapat terlindungi. Edo dan juga Baik.
Mas Ori, namun dari ya berbagai poin yang disampaikan juga gitu ya oleh teman-teman dari ojol ini sudah tersampaikan, apakah sudah ada respon dari pihak aplikator misalnya atau mungkin juga dari Regulator. ya regulator atau Regulator. mungkin dari regulator ya? Ya tadi ada kejadian yang cukup menarik. Salah satu pejabat dari Kementerian Perhubungan, dia adalah sekretaris dari Direktorat Jenderal Darat dari Kemenhub itu datang, namun masa menolak kehadiran dari pejabat Kemenhub tersebut. Mereka menginginkan Menteri Perhubungan sendiri yang hadir langsung di tengah-tengah masa aksi, sehingga tadi sempat ada penolakan dengan kehadiran dari pejabat Kemenhub tersebut. Namun tadi pejabat Kemenhub tersebut sempat menyampaikan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para masa aksi ini nantinya memang akan dibahas oleh Kementerian Perhubungan dan juga sudah dipastikan sudah akan dibahas, namun memang belum ada hasil yang konkret sehingga masa masih menunggu hingga saat ini. Tadi pejabat Kemenhub tersebut juga menyampaikan beberapa tuntutan yang juga disampaikan oleh masa aksi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti menaikkan tarif untuk angkutannya sendiri dan juga potongan dan dikurangi menjadi 10%. Itu dan juga itu. Apakah ada janji begitu dari pejabat Kementerian Perhubungan atau dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tadi bahwa nanti Menteri Perhubungan akan menemui para massa aksi atau seperti apa, Ori? Ya memang tadi tidak sempat disampaikan, namun memang perwakilan dari massa aksi ini juga nantinya akan bertemu di kantor Kementerian Perhubungan, namun belum tahu siapakah nanti akan mereka temui ataupun beraudiensi. Namun memang hingga saat ini memang sedang proses dari perwakilan 10 hingga 25 orang dari massa aksi ini untuk bisa beraudiensi langsung di kantor Kementerian Perhubungan yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari Patung Kuda. Tapi belum diketahui jadwalnya ya? Jadwal pastinya? Ya. Untuk jadwalnya sendiri mungkin sesaat lagi karena tadi sudah dikumpulkan dan juga sudah memilih dari mana saja perwakilan dari pengemudi ojek online. Oke. Untuk di kawasan Patung Kuda sendiri ada estimasi nggak berapa banyak driver ojek online yang berdemonstrasi di sana? Jika dilihat dari pantauan langsung yang ada di sini memang berkisar di angka 3.000 hingga 5.000 massa. Ya memang mereka tergabung ataupun terdiri dari pengendara ojek online, motor, lalu juga ojek online ataupun taksi online, lalu juga pengantaran barang dan juga makanan. Jadi bukan hanya ojek online saja, namun juga terdapat dari taksi online dan juga pengantaran juga barang ada dan makanan. Ya, jadi mereka sepakat untuk beraksi ataupun menyampaikan aspirasi langsung di kawasan Patung Kuda. Baik, dari informasi yang juga mungkin sudah didapatkan di lapangan, apakah sebetulnya ada informasi lanjutan mengenai sampai kapan para driver ini akan melakukan demonstrasi atau bahkan juga mematikan aplikasinya? Ya tadi saya juga sempat mewawancarai satu perwakilan dari massa aksi. Jadi mereka yang di sini memang mematikan aplikasi untuk tidak menarik ojek online. Namun juga masih banyak tadi masyarakat ataupun pengendara ojek online yang juga melintasi di kawasan Jalan Merdeka Barat menuju ke arah Sarina, dan mereka juga menegaskan tidak akan melakukan sweeping maupun penurunan penumpang karena juga ada pengendara ojek online lain yang lewat. Karena memang salah satunya tadi menyampaikan bahwa itu adalah hak dari masing-masing, ataupun jika mereka mempunyai kebutuhan tertentu, jadi mereka tidak memaksakan untuk melakukan sweeping ataupun mematikan aplikasi bagi ojek online yang masih menarik. Namun jika mereka yang ada di sini memang terlihat tidak melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti menarik ojek online maupun barang dan juga taksi online. Jadi mereka di sini masih mematikan aplikasi, namun sampai kapannya memang belum diketahui. Tapi benar bahwa mereka menyiapkan opsi rencana untuk mendirikan kemah di Kementerian Perhubungan. Baik, tadi juga Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto juga sempat hadir di sini. Irjen Karyoto juga menyampaikan bahwa
para massa aksi ini dibatasi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Oke. Jadi nantinya jika setelah jam itu mereka belum bubar, nantinya akan tanda kutip akan dibubarkan. Gitu. Baik. Baik. Jadi dapat izinnya sampai jam 6 begitu ya. Mudah-mudahan sebelum jam 6 sudah diberikan kepastian gitu Betul. ke teman-teman yang berunjuk rasa dan mendapatkan audiensi sesegera mungkin dengan regulator yang diinginkan gitu. Ya, dan tentunya juga tetap bisa berjalan dengan kondusif, dengan aman, lancar juga sampai ya berakhirnya demonstrasinya juga Kondusif hari kan, ini ya. Ori? Sejauh ini apa ada pantauan di lapangan yang terlihat? Soalnya tadi dibilang juga tidak melakukan aksi sweeping, jadi harusnya sih aman terkendali ya di sana ya. Gimana Ori? Ya paling tadi ada diwarnai seperti bakar ban, lalu juga menyalakan flare. Tapi itu hanya berlangsung sesaat saja karena polisi juga melakukan imbauan jika tidak dimatikan akan ditembak dengan water cannon. Jadi sehingga langsung dimatikan oleh para massa aksi. Sehingga memang bisa dibilang aksi demonstrasi pada siang hingga sore ini berjalan dengan kondusif. Baik ya. Terima Alhamdulillah kasih. kalau lancar ya. Kalau gitu ya. Ori untuk Ada informasinya. yel-yelnya nggak mungkin. Sorry. Nggak yel-yel kayaknya ya. Jadinya kuis dong kalau yel-yel Aiza ya. Nah, maksudnya kan biasanya biar sambil menyuarakan gitu ya, biar juga sambil daripada membakar ban mungkin teman-teman kita membakar semangat biar suaranya semakin didengar juga sama regulator gitu. Iya. Ya kan? Kalau misalnya ada inspo untuk bikin yel-yel, kira-kira apa yel-yelnya? Kami dari Paguyuban. Udah dikode sama Ori. Terima kasih Ori atas laporannya. Kita ke teman-teman dari Surabaya untuk mencari tahu gimana aksi yang dilangsungkan di Surabaya sendiri. Kabarnya juga akan ada aksi di sana dari teman-teman driver ojek online di Surabaya. Terima kasih sekali lagi Ori. Mbak Sori juga bertugas selamat menemukan Terima mau kasih. pulang pakai ojol yang mana ya. Ini yang mau nganter Mbak Sori pulang banyak kayaknya dari sini. Selamat sore, sehat selalu, hati-hati di jalan. Loh, Oh, sorry, terima Selamat kasih. bertugas kembali. Kalau hati-hati di jalan jadi dia tulus dong. kan mau pulang Hati-hati. Dia nggak mau pulang. Kalau dia pulang sekarang dipecat dia besok. kan. Maksudnya tadi mau bilang gini, Mas Ori kalau kan misalnya demonya udah selesai, demonstrasinya udah selesai, berarti Mas Orinya juga sekalian. Nah, tinggal pilih ojeknya banyak. Banyak tawaran ke dia mah itu. Iya, bener. Bang, numpang dong. Teman-teman ojek online tuh baik sama wartawan. Iya, betul. Iya. Gue juga yakin gue kalau nggak ada ojol mah nggak lulus sekolah kayaknya. Tapi speaking of tadi Penyelamat soal mepet-mepet. pulang, kita tuh pernah ada reporter di Detik Finance. Dia minta pulang jam 5, katanya udah waktunya pulang. Padahal liputannya belum selesai. Dia kira kerjanya 9 to 5. Di negara mana? Wartawan tuh kerjanya 9 to 5 ya. Mungkin ada, besoknya udah gak masuk lagi. Bukan Itu dipecat, tapi dia langsung pulang ini, it's not my thing gitu. kayak gitu. dia mungkin ingin pulang ke keluarganya. Tilik ke Jogja. Tile Tilik ke gitu. Jogja ya. Nah, aku juga punya pengalaman, yaitu adalah pada saat dulu masih di Bandung. Terus ada urusan apa ya? Pokoknya mepet gitu, mau siaran Kak, tetep. Kerjaan tetap ya. Terus kayak kok pesen ojek online tuh nggak dapet gitu kan ya. Tapi di situ ada kayak abang-abang ojol lagi nongkrong di warung ayam geprek. Oke. Tapi pada saat itu penyedia jasa ojek online itu tuh nggak nyediain, bukan pada saat itu ya, sampai sekarang juga nggak menyediakan untuk penumpang, hanya untuk food online. Oke. Jadi caranya, Bang, boleh nggak minta antar ke sini? Waduh, saya lagi nunggu orderan. Ya udah, saya pesen ayam gepreknya. Nih, abang anterin saya ke alamat ini, ayam gepreknya nanti abang balik. Oh iya benar. Jadi pakai ini ya, berkamuflase ya. Iya, jadi kayak seolah-olah anterin aja nih si makanan Saya ini numpang ke di belakang. tempat sini, saya numpang Iya. gitu ya Bang. Saya terlambat
berat nih tolong. Mau deh. Iya, yang penting saya kerja sesuai dengan aturan. Betul. Pada akhirnya apa yang ada di belakang terserah. Iya, Ya. dan aku Dapat masuk. double juga lagi dia Dan kan. aku masuk ke box aluminium. Jadi nyampe-nyampe masih anget. Tapi bayar double nggak itu? Enggak, jadi Oh, jadi bayarnya tetap- adalah tetap fee dia Kan lo nganterin numpang. makanan. Iya. Tapi Harusnya kan, bayar double dong. tapi kan dia dapat ayam geprek. Oh, Nah, ayamnya sama betul. drivernya jadinya. Untungnya rezekinya lagi adalah dia bawa helm 2. Iya. Tuh, jadi tetap pakai. Oh nggak beneran dimasukin di dalam aluminium foil ya. Lalu dikeresekin. Ya udah kita ke Surabaya yuk. Surabaya. Oh Surabaya. Ada Mas Faik dari Surabaya Detik Yes. Jatim yang akan melaporkan masih soal ojek online kayaknya ya. Halo. Ya. Gimana Masih sih dong. gua? Selamat sore Mas Faik. Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore, Mas. Selamat sore. Selamat Aman, sore. Mas. Suara saya aman, Mas. Aman Aman, banget. Mas Gimana udah Faik. makan rawon hari ini? Lu, Mas. Masih Kalau nunggu demo udah- terus ini. Oh masih belum. Waduh, udah jam berapa ini? Waduh, Mas Faik Ini boleh tahu lagi di kebetulan mana nih? Itu, Mas. Barusan demonya baru selesai. Oh gitu. Karena- Selesai. Karena beberapa tuntutan dari masa ojek online yang melakukan aksi di depan kantor Jatim sudah beberapa diantaranya dipenuhi oleh kantor Jatim. Oke, sekarang ceritain ke kita apa aja tuntutannya dan mana saja yang sudah dipenuhi, Mas Faik. Jadi ada 5 tuntutan dari masa ojek online hari ini yang melakukan aksi di Surabaya dan berakhir di titik kantor Gubernur Jawa Timur. Mm-mm. 5 tuntutannya itu satu untuk menurunkan potongan aplikasi menjadi 10%. Kemudian menaikkan tarif pengantaran penumpang. Lalu yang ketiga menerbitkan regulasi pengantaran makanan dan barang. Hmm? Yang keempat itu meminta agar tarif bersih yang diterima oleh mitra itu ditetapkan angkanya berapa persen. Dan yang terakhir untuk meminta pemerintah segera menerbitkan undang-undang transportasi online di Indonesia. Nah, dari 5 tuntutan ini sebenarnya Pemprov Jatim menerima semua dan para ojol ini juga meminta rekomendasi kepada Pemprov Jatim agar aplikator-aplikator yang dalam tanda kutip nakal ya Mas ya untuk mendapatkan sanksi dari Pemprov. Hmm. Nah tadi disepakati ada 2 poin setelah audiensi antara Pemprov Jatim yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur dan Baik. perwakilan dari ojol. Jadi 2 rekomendasinya tadi yakni memberikan surat peringatan pertama kepada aplikator yang hari ini tidak hadir. Jadi ada Shopee, dari Shopee, kemudian Maxim, dan Lalamove yang tidak hadir pada aksi hari ini. Dan yang kedua, meminta surat usulan Gubernur Jawa Timur untuk melarang beroperasinya aplikator InDrive di wilayah Jawa Timur karena tidak mau korporatif kepada teman-teman masa ojek. Baik. Ini spesifik menyebut namanya InDrive ya. Ya, InDrive Mas. Baik. Nomor untuk usulannya. Untuk tidak beroperasi di wilayah Jawa Timur. Baik. Baik, dari beberapa tuntutan yang kemudian juga akhirnya diberi feedback gitu ya. Ada 2 poin tadi yang akhirnya juga disetujui oleh perwakilan dari Dinas Perhubungan provinsi gitu ya. Apakah sudah ada dari pihak perwakilan dari ojek online yang menyatakan apakah puas atau tidak puas dengan keputusan yang sudah diberikan, Mas? Ini dari teman-teman ojol dibacakan secara langsung Mbak di hadapan masa. Jadi kita sambil jalan aja. Mhm. Jadi demonya di sini, tapi ada soundnya, sound horek ini. Jadi Oh. suaranya kenceng sound horek. Oh, ada sound horeg juga. Hmm. Ya, jadi tadi dibacakan di depan situ. Dan para ojol yang masa demo sekitar 300 itu menunggu dan akhirnya dibacakan mereka puas karena ada sanksi dari Pemprov Jatim kepada aplikator. Oke. Oke. Jadi ini barusan bubar ini, tapi masih ada sound horeknya masih ada dan teman-teman ojol mungkin beberapa masih stay di lokasi. Jadi ini baru saja bubar ya. Estimasi ada berapa banyak massa tadi yang terkumpul, Baru Mas? saja. Kalau dari titik awalnya tadi di Bundaran Waru itu banyak masih ada sekitar 1.000 sampai 2.000-an sampai ke Oke. kantor Gojek. Terus baru di kantor Pemprov ini, kantor Gubernur Jatim ini tinggal sekitar tidak sampai 500. Baik. Baik, apakah dengan
banyaknya jumlah demonstran yang beraksi juga hari ini, ada perubahan di jalur atau mungkin juga pada lalu lintas gitu Mas? Karena ini terlihat juga Tadi melakukan. sempat tertutup tadi di Jalan Ahmad Yani itu ditutup karena ada dua sisi ya. Itu satu arah untuk satu arah menuju ke kota itu ada di project sama yang di tengahnya di front itu ditutup untuk berdemo tadi. Kalau di kantor gubernur tadi sempat ditutup, pasti sudah mulai dibuka lagi lalu lintasnya. Baik, dan ini melakukan aksi demonstrasinya di atas motor ya? Semacam ada konvoy gitu ya Mas? Ya, konvoy Mbak. Konvoy terus ada mobil-mobilnya juga tadi, itu masih terparkir itu mobil-mobil teman dari masa ojol yang ikut demo, yang mobil-mobilnya ngeblokade jalan tadi. Baik. Cuman ada sound horeg, nanti kalau saya mendekat suara saya nggak dengar. Iya, tapi ini nggak kedengeran. Sound horegnya masih hidup, masih berjalan. Sound horegnya masih hidup itu. Oh. Cuman nggak berapa besar Mas, lumayan lah. Oh, boleh lihat nggak Mas sound horegnya? Besar yang di laut kemarin. Tapi jangan dekat-dekat, takutnya Kaget. tumbang. Siap. Baik, apakah masih terlihat gitu aksi atau mungkin juga yang tadi sudah sempat ikut aksi demonstrasi juga masih ada yang berkumpul di sekitar sini Mas, atau sudah fully selesai semuanya dan kembali? Jadi beberapa dari mereka kan punya komunitas juga tergabung dalam frontal itu Pak. Itu beberapa di antaranya masih ada di dalam karena mereka membuat draft surat gitu, teman-teman itu membuat draft surat untuk usulannya gubernur ke komisi untuk memblokir aplikasi Grab di Jawa Timur. Mas, mau konfirmasi lagi soal tadi tuntutan salah satunya yang soal kenaikan tarif penumpang begitu ya. Ada spesifik angka kenaikan kah yang disebutkan sama teman-teman driver ojol, pengennya naik berapa persen tarif untuk penumpang? Oh, jadi kan ada beberapa mereka yang tadi cerita bahwa mereka itu sekarang dapatnya di angka 80 paling tinggi itu 80, ada yang bahkan cuma dapat sekitar 65%. Oke. Jadi mereka itu minta di angka 90%. 90% dari tarif itu. Jadi yang tadinya dipotong lebih dari 30%, maunya jadinya 10% aja dipotongnya. Oh, 10%. Baik. Bila di Jakarta terjadi aksi juga mematikan aplikasi gitu ya secara serentak gitu ya. Dan apakah itu juga terjadi di Surabaya, dan apakah setelah demonstrasinya juga selesai disampaikan juga aspirasinya, apakah sekarang sudah mulai narik lagi gitu atau seperti apa Mas? Jadi kondisinya masih banyak yang masih melakukan aktivitas seperti biasa para ojol, dan setelah aksi ini juga mereka langsung kembali bekerja. Tadi juga teman-teman sempat bekerja di wilayah gubernur karena order makanan masih bisa di ojolnya ngantor tapi nggak pakai baju gitu, nggak pakai baju ojol maksudnya. Mereka pakai baju biasa. Tapi nggak ada sweeping kan Mas untuk teman-teman driver ojol yang nggak ikut? Alhamdulillah tadi tidak ada sweeping sama sekali. Baik. Baik. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas laporannya Mas Faik. Silakan makan dulu, pesen rawon yang enak, pakai telur apa? Telur asin ya? Telur Madura. Iya. Betul, bener, ya. aduh enak banget lagi tuh. Atau mungkin juga kalau Mas masih memang mau menikmati sound horegnya juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Faik ya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Mas. Aduh kan jadi pengen rawon gua. Kebayang Somehow pakai kerupuk udang. pakai ada kecambahnya gitu ya. Iya kan ada toge. Ada itu yang potongan daging yang Betul. gitu ya. Indomie rawon, di mana Indomie rawon? Emang ada rasa rawon? Empal gentong ada, gue tahu. Aceh tahu gue, mie goreng Aceh ada. Iya benar. Atau soto rendang Medan ada. Rendang ya. Soto Koya, mie goreng spesial. Stop. Aku jadi lapar. Tapi somehow jadinya it's a good news ketika demonstrasi yang dilakukan
untuk menyampaikan aspirasi gitu ya, dan bisa dibilang juga ya anggota demonstran atau demonstrannya juga jumlahnya juga lumayan banyak gitu ya. Tapi bisa berjalan dengan kondusif tuh kayak harusnya gini Kayak gitu. COVID Bagus kemarin, banget. Mandali. Aman dan terkendali. Oh, Mandali. Bukan Bang Jali ya, Bukan, kalau Bang Jali. Mandali. Kita joget dulu deh Detikers, karena ini udah makin sore. Teman-teman juga pasti udah pada ngantuk. Kita joget dulu. Habis ini kita mau lanjut lagi nih. Beli rawon. Beli rawon dan juga itu tadi yang warna hitam mie instan. Iya, rasa Sambil rawon. makan donat. Di Saat lampu. lagi Detikers. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You're still watching Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Detikers kembali lagi di Detik Sore bersama saya Eduardo Simorangkir, dan berita pertama kita awali dari Gunung Rinjani yang menjadi percontohan Taman Nasional Nol Sampah pertama di Indonesia. Mana? Ininya mana? Video beritanya. Isa, kemana dirimu berada? Detikers, tadi saya baru baca-baca nih, ternyata kita tuh baru ada satu ya Taman Nasional Nol Sampah di Indonesia. Ini juga baru Gunung Rinjani doang yang menjadi model penerapan kebijakan zero waste ini. Sayang sekali ya, padahal kita tuh banyak banget gunung, tapi kok baru Gunung Rinjani nih yang punya gerakan seperti ini. Dan ini diharapkan bisa menjadi contoh buat gunung-gunung lainnya di Indonesia, karena Gunung Rinjani sepertinya happen to be successful untuk menerapkan kebijakan ini zero waste. Kudos untuk semua para pendaki Gunung Rinjani yang ternyata berhasil ya menerapkan hal tersebut. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bilang kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan keindahan, juga meningkatkan keselamatan para pendaki yang berwisata di Gunung Rinjani. Jadi penerapan pendakian nol sampah ini bukan cuma sekedar imbauan, melainkan kebijakan dilaksanakan secara ketat dan juga harus terukur. Jadi semua barang yang dibawa sama pendaki ke atas gunung itu dicatat secara rinci sama petugas Taman Nasional Gunung Rinjani, mulai dari jumlahnya, jenisnya, kemasannya, dan semua itu ketika sudah tercatat mestinya sih bisa diamankan dengan lebih baik. Salut berarti untuk Apaan tiba-tiba masuk salut? salut. Tiba-tiba gitu masuk kan ya. salut. Tapi ya bagus dong. Coba, Betul. sebenarnya kita pernah ngobrol-ngobrol kan sama teman-teman dari gerakan apa gitu yang juga semacam aktivis lingkungan yang juga bersihin sampah di gunung-gunung gitu, dan dia Ya. bilang sedihnya adalah masih banyak gunung tuh yang penuh dengan sampah gitu. Betul. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan gunung-gunung lainnya di Indonesia ya memang cenderung lebih bersih Rinjani ini dan lebih terkoordinasi gitu. Bahkan sebetulnya pas terakhir kali aku kesana itu kita dilarang untuk menggunakan tisu basah. Karena memang tisu basah itu ya karena mudah ya. Maksudnya tisu basah kan Ambil murah. lagi, ambil lagi. Itu ambil dia. lagi. Mudah jadinya. Mudah, terus juga didapatkannya murah dan sekali pakai, jadi tendensi untuk buangnya juga sering gitu. Jadi tisu basah itu adalah salah satu yang dilarang gitu. Walaupun sebetulnya kalau kemasan sekali pakai masih boleh sih, kita kan bawa snack kering gitu ya. Tapi sampahnya itu kita benar-benar harus laporan. Dicatat kan? Dicatat, dan jadinya sampah yang kita hasilkan selama di gunung itu tidak dibawakan porter karena kita harus bawa sendiri biar kita bisa report ini loh. Jadi nanti dilihat lagi ketika udah turun, mana sampah kamu tadi bawanya berapa? Betul. Jadi harus sesuai jumlahnya. Sebenarnya nggak dicek sesuai jumlahnya sih, tapi dia lihat aja make sense nggak sih selama misalnya 3 hari pendakian gitu ya sampah yang dihasilkannya segitu. Tapi tetap harus ditunjukin ya sampah yang Tetap dibawa harus dari atas mana gitu. Iya gitu, yang nggak ditunjukin banget lah, tapi yang jelas tuh sambil lewat lah ini sekalian turun report untuk
naruh sampah Setidaknya gitu, dari ada bank sampah. pengamatannya Eiza sendiri di sana memang bersih di Rinjaninya Cenderung lebih bersih daripada gitu. gunung-gunung lainnya. Iya gitu. Kan Eiza Kalau udah mendaki 36 wah, gunung di Indonesia. itu kayaknya yang 36 bukan gunung deh, tapi adalah menjelajahi 36 kue pancong di Jakarta. Banyak juga ya, 36 kios kue pancong yang ada di Jakarta dijelajahi sama dia. Gitu, tapi aku mendukung, dan apalagi kemarin kan baru juga menjadi tuan rumah trail run. Iya benar. 100 Ultra. Pemenangnya dari Nepal. Betul. Yang merupakan Keren kayaknya banget, nggak ada orang di Sherpa. Nepal yang nggak bisa trail run. Ya, karena kan mereka Dia ini kan kayak apa ya, atlet. bukan atlet Bukan Kak. atlet. Jadi justru Sherpa tuh satu apa ya sebutannya ya? Correct me if I'm wrong ya. Apakah marga yang memang khusus atau mungkin bisa disematkan? Nah, klan yang disematkan ketika orang ini tuh adalah orang asli sana, habis itu certified juga gitu untuk Berlari. menjelajahi Everest. Karena sebenarnya Oh juga iya, di sana juga iya, sacred juga benar. kan sebetulnya. Benar ya itu, that's Gitu. what I. Dan kita juga nggak boleh mau naik Everest misalnya mampu tuh uangnya ada, tapi harus tetap ditemenin sama Sherpa itu, dan harus ada Sherpanya gitu, namanya Sherpa. Iya. Gitu. Jadi kayak untuk dia kayak kayak jalan-jalan ke Alfa berarti cuma nanjak aja. Jalan-jalan ke Alfa ya. Karena kan mereka 8.000 Iya. pakai tank oksigen, bawa barang, bawa Terus apa. yang gue lihat tuh ada yang ditempel-tempelin gitu loh, kayak polis line di kakinya. Itu apa sih? Tato. Itu tuh kayak plester buat gitu. plester buat biar Koyo ya? Enggak panas Kak, dia tuh biar posisinya di situ aja gitu loh. Posisi apa? Posisi kan biasanya tuh di persendian gitu, jadi di lutut gitu. Kayak biar grip buat kaki. Apa bukan? Iya kali, apa ya namanya ya? What kind of stickers itu? Tapi kayak plester itu biar posisinya ya udah gitu aja gitu. Kemarin Di sini waktu ke atas ke Nepal gitu juga nggak? enggak, aku pakai Oh, koyo. enggak. Salon pas. Karena kan aku tidak Trail run. trail run. Iya. Itu kan 100 km. Terus aku juga dicicil juga berhari-hari. Nggak lari juga. Lebih ke troll run ya. Troll. Trilili gitu. Tapi ya, tadi yang kau sampaikan adalah miris gitu. Kalau masih percontohannya tuh cuma Rinjani doang. Padahal Iya, kita punya banyak sekali gunung betul. yang harusnya sih juga bisa sama nih menerapkan bagaimana gaya menjaga kebersihan di alam bebas tuh bisa diterapin gitu. Apalagi di gunung. Iya, dan harusnya menurutku bukan sesuatu yang memberatkan untuk pendaki ya, ketika harus membawa pulang sampah. kembali sampahnya. Dan kemudian juga pengelola gunungnya juga ya punya pengolahan khusus gitu loh. Kalau di Rinjani itu ada kayak kalau bawa botol minum plastik tuh masih boleh, tapi di bawah tuh nanti mereka yang kumpulkan dan diolah laginya tuh sama ada pengelolanya gitu. Jadi bekerja sama kita semua, terutama yang mendaki-mendaki ya. Harus bisa, kalau bawa ke atas bisa ada isinya ya kan, masa kosong nggak bisa. Iya bener. Gitu. No, don't do that again ya. Ini juga berita yang tadi tuh sebenarnya ada hubungan dengan pariwisata ya. Ini juga hubungannya sama pariwisata yang katanya nih dalam beberapa waktu terakhir ada info bahwa status Geopark Caldera Danau Toba tuh bakal dicabut gitu. Tidak. Kok bisa? Apa karena udah gak ada Opung Luhut lagi yang ngurus? Ataukah UNESCO sudah berpaling ke lain hati, menemukan geopark lainnya juga? Enggak gitu dong, ya. harusnya kan Jangan ini lah, bisa harus tetap dijaga ya. Iya, tetap disandingkan ke Danau Toba. Danau Toba tuh beneran loh. Dia kan happen to be salah satu influence yang membuat dunia ini bisa jadi seperti ini. Karena katanya dari ledakan gunung purba yang katanya ada di Toba itu ya pada akhirnya membuat jadi dunia tuh terpecah belah gitu secara daratannya. Dan ini adalah salah satu warisan dunia yang harus dijaga dan harusnya masih tetap menyandang status geopark gitu yang diakui oleh UNESCO.
Betul. Nggak boleh, ini harus betul, tetap betul, dipertahankan betul, ya teman-teman semua, teman-teman dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, boleh dong ini diusahakan untuk bisa tidak sampai dicabut. Betul. Semoga juga bisa apa ya, ada suatu gerakan gitu ya, ada movement yang juga bisa bukan hanya meyakinkan ya, tapi juga bisa mengembangkan lagi gitu ya, True, secara konservasinya gitu, atau mungkin true. juga secara sustainability-nya juga, nggak cuman dari lingkungannya aja, tapi juga dari masyarakatnya juga Karena gitu udah ya. makin banyak loh orang wisata tuh ke Toba, karena nggak jarang nih teman-teman gua yang ada di Jawa tiba-tiba gua ngeliat story-nya, wah udah main ke Samosir nih, udah main ke Danau Toba nih, dan setiap kali gua nanya first impression-nya ketika melihat Danau Toba tuh kayak amazing. Kayak Betul. people Indah. supposed to be more aware of this gitu. Apalagi kita sendiri harusnya dari kita. Karena ketika nanti statusnya dicabut Detikers, katanya ini bisa mempertaruhkan citra pariwisata Indonesia. Ini nggak main-main yang bilang. Dewan Pakar Gerakan Solidaritas Nasional Bidang Pariwisata Taufan Rahmadi mengatakan kalau nggak terselesaikan masalah status geoparknya Danau Toba, kaldera Danau Toba, kredibilitas Indonesia dalam sektor pariwisata dan upaya-upaya konservasi ini di mata dunia bisa turun, Detikers. Dalam catatan, Indonesia punya 12 geopark yang terdaftar dalam UNESCO Global Park. Yang salah satunya adalah Geopark Kaldera Toba. Kemudian dilihat dari sudut pandang konservasi dan juga lingkungan dengan bertahannya Geopark Kaldera Danau Toba, ini akan menguatkan kontrol yang ada di kawasan tersebut. Sehingga ditekankan untuk dalam hal pembenahan kawasan, dari pengelola sampai pemerintah perlu bahu-membahu untuk fokus menyelesaikan apa yang sudah direkomendasikan sama UNESCO, mulai dari edukasi berbasis risetnya, revitalisasi badan pengelola, pelatihan manajemen geoparknya, sampai peningkatan visibilitas. Kalau sampai ini dicabut berarti hal-hal ini tidak dijaga dengan baik oleh siapapun yang bertanggung jawab akan hal-hal tersebut. Gitu. Padahal seharusnya kalau mau bikin pariwisata Indonesia lebih bangga lagi, justru bukan berkurang ya, tapi bertambah gitu ya. Semakin terdiscover lagi tuh ya apa-apa saja yang bisa dieksplorasi gitu berdasarkan geodiversity-nya, berdasarkan culture diversity-nya misalnya. Itu udah pernah ke Danau Toba? Belum. Masa udah ke Nepal nggak pernah ke Danau Toba? Solong lah. Nih ya, ada daftar 10 geopark. Nah itu juga salah satunya. Lu langsung punya Padahal alasan. bisa tuh Nepal. 10 daftar geopark di Indonesia masuk ke UNESCO Global Geoparks. Ini dari CNN Indonesia ya. Yaitu adalah Geopark Batur, Bali. Sudah. Geopark Belitung, Bangka Belitung tuh, Batu-Batu Kapur udah. Ciletuh Jawa Barat ini. Dekat padahal. Di mana tuh Jawa Baratnya? Tunggu ya. Kawasan kayak gini, kayak ini Jurassic Park, abis itu ada waterfall. Iya. Itu pasti sulit tuh kesana. Iya. Yuk, sana yuk. Ayo. Gunung Sewu belum. Gunung Sewu belum? Belum. Gue juga belum. Gunung Sewu, oh iya betul. Tumpak Sewu belum. Apalagi? Terus Rinjani Lombok, Kaldera Toba, terus Raja Ampat. Kemudian Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Maros. Terus Merangin, Jambi. Dan Ijen. Aku ternyata sudah cukup banyak. Berapa? Listnya. Setidaknya ada 4 apa 5 gitu dah. Oke. Aku justru tahu Ijen pertama kali itu adalah dari music videonya Novo Amor. Oh, Novo Amor syutingnya di Ijen? Di Ijen. Di kawah biru itu? Iya, bahkan di Blue Fire? Bukan di Blue Fire-nya, di kawah yang yang masuk di kawah yang gitu di kawah ya, gitu ya. Dan menceritakan soal lagu yang mana? Penambang. Itunya. Lagu yang mana guys? Tunggu ya. Dia tuh udah lama, lagu yang lama banget bahkan. Selalu masuk. Gue soalnya udah jarang sekarang lihat video klip, jadi nggak tahu. Yang lo pernah share ini bukan yang COP29 kemarin, bukan kan? Bukan yang ada Defender kan? Bukan. Apa yang mana? Kan Novo Amor tuh selalu ada dalam list lagu tidur gue. Terraform ya.
Oke deh, nanti kita cek ya Detikers ya, ternyata Terraform, it is. Terraform. Iya, 20 Oh iya, 2017 I see. gitu. Alright dan berarti Lagu gua sudah pernah memandang kawah yang sama dengan yang dipandang sama Novo Amor. Sebuah pencapaian. bahkan menurut gua Novo Amor duluan ke Ijan daripada gua. Ini memalukan. Lagu itu Ya, gua rilis juga. 2017. Gue aja memalukan Shoot apalagi ya. 16. Belum Eza. Jangan deh tapi Eza ke Ijan. Iya pergi aja pergi. Salah. Do you know it's live? Maksud aku sebelum ke Ijen ke Danau Toba dulu. Cobain. Iya, kita cicil dulu. Menurut aku nih long weekend kita ke Ciletuh dulu. Ke itu tuh. Itu apa? Renang. Jurassic Park kan? Iya, kok gitu? Ini mengais tanah jadi Brontosaurus. Oh. Kita break dulu T-Rex. deh. Kita mau jadi T-Rex dan juga Pteranodon. Habis ini kita akan bahas satu Event pergerakan. sebetulnya ya. Oh iya betul. It's a movement It is a untuk bisa movement. meningkatkan literasi, mendekatkan literasi ke dunia yang lebih luas lagi, lebih inklusif lagi. Tapi sebelum kita break, seperti biasa, Detik Sore selalu penuh dengan kejutan. Karena infonya selalu dadakan seperti tahu bulan. Digoreng Karena dadakan. biasalah yang Benar. didadak-dadak itu biasanya enak kan, sambal dadak Enak. Kalau Apalagi? nggak mau pedas, kalau nggak mau pegel, sambal duduk. Sambil. Kalau mau pedas, sambal dadak. Kalau nggak mau pegel, Sambal sambil duduk. Ya udah deh kalau gitu. Tuh kan, gue kalau disuruh break udah break aja. Bisa begitu. Emang ada ngeri-ngerinya nih program ya. Nah, ya udah kita ngomongin lagi ini. Kita akan Ngomongin lagi nih ya soal ternyata Geopark. masih Geopark aja lah biar seru. Apalagi ya soal Geopark. Kenapa? Maksudnya seiring dengan bertambahnya waktu gitu ya, Geopark itu bertambah karena memang biasanya tuh ada timnya untuk men-checklist lah ya standar-standarnya apa aja yang sebetulnya apakah ini memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai geopark gitu sesuai dengan standarnya UNESCO. Nah ternyata Tadi yang lo paling nyebutin 10 kan, sebenarnya ada 12. betul. Apa yang Jadi, nambah? Oh ini 2023-nya Merangin di Jambi dan Geopark di Jawa Timur ini tuh baru masuk di tahun 2023. Ya. Bye-bye Ibda Syara, kita break dulu. Habis ini kita akan ketemu sama Ibda Syara kalau Tuhan mengizinkan. Tapi kalau Tuhan gak mengizinkan kita ketemunya di episode selanjutnya ya. Habis ini kita tetap bersama Berdetik Sore, gak cuma ore-ore. Let's go, kita masuk. Halo, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini kita punya obrolan offline di balik kamera yang juga udah seru, yang artinya juga abis ini bakalan lebih seru lagi ya Kak Edo ya. Harus dong, harus. Tapi sebelum kita ngobrol yang seru-seru ini, kita juga dengerin laporan yang seru-seru nih dari Ibda Syahara. Akan melaporkan traffic dari Jakarta dan sekitarnya sore ini kembali hadir. Selamat sore Ibda Syahara. Halo, welcome back. Selamat sore Edo dan juga Eiza. Nah kali ini nyusulin Ori kayaknya tadi Kayaknya ya. begitu ya. Bergeser ke Dilihatnya Tamrin kayaknya. lebih padat juga gitu, bisa dilihat juga hari ini. Jadi silahkan langsung dengan laporannya sore hari ini Ibda Syahara. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini tepatnya dari kawasan Tamrin
yang mana dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas tempat di belakang saya memang terpantau ramai namun masih terbilang lancar dari berbagai arahnya. Meskipun pada sore hari ini aksi unjuk rasa di sekitaran kawasan ini masih terlaksana. Namun dapat diperkirakan di kawasan ini akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran dan juga bertepatan dengan aksi unjuk rasa yang masih dilaksanakan di kawasan ini. Kemudian Detikers untuk arus lalu lintasnya sendiri dari arah Harmoni yang hendak menuju ke arah Bundaran HI ataupun Sudirman pada sore hari ini juga terpantau ramai. Namun untuk sore hari ini masih terpantau lancar. Meskipun demikian kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati serta berwaspada karena selain sedang terdapat adanya aksi unjuk rasa di kawasan ini, di sekitaran kawasan ini juga terdapat proyek pembangunan yang mana sedikit memakan ruas jalan di sekitaran arah ke kawasan Bundaran HI. Sementara Detikers untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Bundaran HI ataupun Sudirman yang hendak menuju ke arah Harmoni ataupun yang hendak menuju ke arah Budi Kemuliaan ataupun Tanah Abang pada sore hari ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan, namun masih terbilang lancar. Kami himbau kepada Anda, para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berada pada lajur Anda dengan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menerobos pada jalur busway. Kemudian Detikers kami juga perlu menginformasikan bahwasanya arus lalu lintas di kawasan ini juga sedang dilaksanakan rekayasa lalu lintas khususnya untuk arus lalu lintas yang hendak mengarah ke arah Tugu Tani. Memang pada sore hari ini sedang dilaksanakan penutupan ruas jalan. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang hendak menuju ke arah Tugu Tani harap untuk mencari jalan alternatif lainnya. Selain itu, Detikers kami juga menghimbau kepada Anda, para pengendara roda 2 ataupun roda 4, sehubung dengan adanya aksi unjuk rasa pengemudi ojek dan juga taksi online pada hari ini untuk menghindari beberapa titik di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta ini, khususnya ruas jalan di sekitaran Bundaran Patung Kuda sendiri di kawasan ini, lalu di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan juga di kawasan gedung DPR MPR. Untuk itu, bagi Anda para pengendara yang memang hendak melewati kawasan tersebut harap untuk mencari jalan alternatif lainnya untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas di sekitaran kawasan tersebut. Dan untuk rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pada sore hari ini sifatnya situasional apabila kondisi arus lalu lintas dan juga situasi serta kondisi aksi unjuk rasa di kawasan ini telah selesai, akan dilaksanakan normalisasi arus lalu lintas kembali di kawasan ini. Dan kami dari pihak kepolisian juga akan kembali mengupdate informasi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Tugu Tani ini sendiri. Dan Detikers, kami dari pihak kepolisian juga menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap bersabar serta berhati-hati dan juga selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Sepelanggaran sapu silakan, selamatan untuk kemanusiaan, dengan tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali bersama dengan Edo dan juga Aiza di studio. Silakan. Terima kasih banyak Ibda Syara atas laporannya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan tentunya selamat bertugas kembali. Salam presisi. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Nah, kalau tadi mungkin kayaknya memang memerlukan energi ekstrovert yang luar biasa ketika berada di di lapangan. Ketika orang-orang baru selesai demonstrasi. Karena kayaknya akan kaget gak sih, kayak banyak banget masanya gitu hari ini, walaupun juga berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan kondusif gitu. Mudah-mudahan nanti sampai akhir juga masih kondusif gitu. Nah, sekarang kita mari berikan energi untuk sisi ambivert. Karena kalau introvert banget kayaknya enggak deh. Masa sih orang yang satu ini ambivert? Menurut aku ya kayaknya jadi ini ya bisa di air, bisa di nerawang bodong nih ya. Apakah sejenis kata
otak gitu kan. Karena biasanya nih aku kurang setuju juga ketika hobi membaca, hobi sharing soal buku itu selalu dikaitkan dengan ini pasti orangnya introvert soalnya suka baca buku. Ya kan? Nggak gitu, tahu. ya. Bantuin gue dong. Oke. Without any further ado, please welcome Windy Aryastanti di sini. Kalian tadi ngerumpin aku. Kita mah ngerumpin di depan orangnya, Kak. Ada orang yang dituduh katak saya. Welcome to Detik Sore, Kak Windy. So happy to have you here. Dan Apa kabar, Kak Windy? Baik. Baik ya. Terima kasih. Thank you for having me. Ya, sorry, Kak, ya. mic-nya. Nah, kita disesuaikan aja senyaman mungkin. Nah, boleh Nih ya. Kak Windy nih selalu penuh dengan gebrakan. Wow, Brak. Soto gebrak kali gebrakan ya. gerakan-gerakan baru gitu ya. Dan selalu konsisten dengan dunia literasi. pasti dong. Terlihatnya gitu ya. Terlihatnya gitu, bener kan tapi? Bisa jadi. Atau udah merambah dunia musik sekarang? Suara gue fals men, ngomong aja gue fals. Apa kesibukan hari-hari ini apa yang bisa Main di-share ke lah, kita, Kak apalagi. Windy? Selain main dari satu pulau ke pulau lainnya. Seru ya kegiatannya main lah. Iya lagi. Udah gitu Kayak deh. ajak-ajak kali. Apakah itu cita-cita semua orang? Lagi sibuk merawat pacar merah, sudah Mhm. pasti. Terus juga lagi memeriksa dan membaca beberapa naskah yang akan diterbitkan jadi buku. Bukan Oke. naskah gue, bukan naskah gue. Editor berarti juga? Masih menjalankan peran Oke. sebagai editor, masih mengelola Iya, penerbitan. mengelola juga. Gitu deh. Main tetap. Oke. Ih, Seru banget ya. Sambil seru. membangun. Kayak semua pekerjaannya hobi. Iya. Semua hobinya pekerjaan loh. Aku nggak tahu Yang pekerjaan mana, itu Which apa. one? Iya, aku nggak punya tuh definisi pekerja tuh nggak ada. Adanya main. Main. Kak Windy ya, pernah makanya stres Kak? Stres tuh kayak apa tuh, Dok? Iya kayak semua dipikirin di dunia ini. Karena kan baca buku, makin banyak baca buku, makin banyak lupa kalau kata guru sejarah gua. Tapi enggak, makin banyak baca buku, makin nambah literasi, makin tahu banyak hal tentang dunia ini, makin dalam, makin inklusif. Kebawa nggak tuh? Kayak makin stres atau justru makin mindful? Pertanyaannya berat nih, belum apa-apa. Stres tuh kan laten ya. Mm-mm. Bisa jadi gue nggak sadar. Jadi mau bilang nggak pernah, sombong banget. Iya sih. Tapi sejauh ini aku justru ngerasa bahwa segala sesuatunya jadi punya pondasi. Mau kayak apapun justru karena punya cukup pengetahuan. Dan pengetahuan itu didapatkan dari ya membaca. Lalu ketika misalnya, untungnya sampai sekarang walaupun mungkin belum nerbitin buku baru, menulis tuh tetap jadi pekerjaan hari-hari ya. Kalau kita menulis itu kan sebenarnya mendekatkan hati sama pikiran. Jadi dengan begitu akhirnya terkoneksi, nggak ngawang gitu. Jadi pertanyaan Edo buat aku, yang disebut stres itu barangkali bisa terjadi, tapi aku lebih suka ngelihatnya sebagai bentuk tantangan kali ya. Tantangan ya, dan masih Dan bisa tantangan terkelola. diperlukan dalam permainan. Selalu Iya, begitu. iya. Supaya levelnya naik. Keren. Iya. Jadi kalau ada Jawabannya cukup tantangan, diplomatis kan? Iya. jadi tantangan tuh harus Merasa dihadapi diuji, ya. Gue merasa diuji nih. Seru. Dan mungkin yang Detikers di sini juga pengen tahu dan biar bisa terlibat di dalamnya, karena kalau tadi kan kita mau diajak ke pulau-pulau agak sulit ya kan. Siaran soalnya. Iya. Dan Live juga, lagi. kerja gitu kan. Mungkin salah satu yang bisa diintilin gitu, atau mungkin juga bisa menjadi bagian di dalamnya, itu adalah si pacar merah. Ya betul. Karena ini open invitation Ya betul, sebetulnya, siapa kan? aja boleh. Siapa aja boleh datang dan bergabung. Cerita dong Kak, buat Detikers yang mungkin pengen, oh kita bisa jadi bagian dari pacar merah ini ya gitu ya. Bisa and it's happening. banget, bisa. Aku nggak tahu nih, kalian berdua udah ada yang pernah main ke Pacar Merah belum? Belum lagi. Aku Main mampir dong. ke store-nya belum, tapi aku follow Pacar Merah. Yai, bagus. Karena kamu pacarnya banyak ya. Enggak dong, itu udah buat pacar ya sama sekali ya. Jadi Pacar Merah tuh festival literasi dan pasar buku keliling Nusantara. Karena memang cita-citaku tuh Pacar Merahnya tuh bisa berkeliling ke banyak tempat di Indonesia. Kalaupun sampai bisa ke Nusantara kan sebenarnya nggak cuma Pulau-pulau. Indonesia ya. Bisa setidaknya Asia Tenggara, that's a good thing. Tapi
Indonesia aja PR udah banyak banget. Nah aku kepengen banget bisa membawa festival literasi ini dan pasar bukunya ada di banyak titik, di banyak tempat di Indonesia. Karena itu tadi kami percaya ketika bikin Pacar Merah sama teman-teman, kami percaya banget bahwa akses literasi yang setara dan merata itu bentuk keadilan sosial sih. Konsepnya itu sebenarnya kayak apa sih Kak, Pacar Merah ini? Apakah dia sebuah gerakan atau memang festival yang dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya? Karena ada store juga kan? Betul, itu berkembangnya baru belakangan ini ya. Jadi kalau ditanya itu awalnya apa, aku juga bingung ya Do ya. Dibilang gerakan tuh awalnya daripada membuat sebuah gerakan lebih kepengen kita kerjakan sesuatu bareng-bareng yuk, semangatnya gotong royong. Jadi ini berangkat dari sejumlah masalah yang aku rasa dialami oleh dunia penerbitan di Indonesia, perbukuan di Indonesia. Buku itu kan selama ini kita taunya kalau kita mau mendapatkan buku, kita harus pergi ke toko buku, ya kan? Era itu ya, kan kami lahir tuh 1 Desember 2018. Nah, waktu itu kita masih punya konsep yang sangat tradisional pada cara mendapatkan buku, cara mengakses buku. Itu harus ke toko fisik. Harus ke toko buku tradisional. Dalam hal ini mungkin fisik ya, retail yang ada, entah itu ada di mall atau ada di mana, tapi rata-rata semua ada di mall. Ya enggak? Dan siapa sih yang bisa ngakses mall? Ini kita ngomong toko buku ya, toko buku. Lalu padahal yang terjadi, toko buku itu sendiri punya daya tampung yang terbatas kan. Ini kan sama aja kayak kita pergi ke bioskop, tidak semua film bisa bertahan lama di layar, ya nggak? Kalau ternyata direspon bagus, dia bertahan, direspon tidak bagus, diturunkan. Itu juga terjadi di dunia perbukuan. Jadi toko buku itu punya masa tayangnya karena daya tampung toko bukunya terbatas. Akibatnya banyak buku yang mungkin baru masuk sebentar sudah harus turun karena saat itu belum terespon dengan baik oleh target pembacanya gitu ya. I see. Sekali lagi toko buku juga jumlahnya dulu di Indonesia nggak banyak gitu loh. Nah akibatnya buku-buku ini harus masuk gudang lagi. Penerbit harus berpikir gimana caranya supaya buku-buku ini bisa ketemu pembacanya. Nah waktu itu sebenarnya semangatku cuma sama teman-teman tuh adalah gimana kita bisa bikin sebuah pasar alternatif ya, supaya buku-buku ini yang bertumpuk di gudang-gudang penerbit ini bisa kita keluarkan, bisa kita perkenalkan lagi kepada pembaca. Aku berpikir bahwa ini kan kesempatan hidup yang lain lagi untuk buku ya. Jangan-jangan buku tersebut bukan tidak baik, tapi tidak punya kesempatan lebih panjang untuk tayang sehingga tidak ditemukan pembaca yang tepat. Itu semangat pertamanya sebenarnya. Lalu kedua, kami membayangkan bahwa ketika itu bentuknya pasar buku, harusnya bisa ada juga festivalnya. Festival inilah yang kemudian di format seperti sebuah kelas-kelas belajar alternatif yang ngisi ya para orang-orang yang kami anggap punya keterampilan dan pengetahuan di bidangnya. Untungnya tuh semua penulis, nggak cuma penulis waktu itu ya, mulai dari pembuat filmmaker, hampir semua lintas bidang literasi tuh gabung ikut dan mereka gue mau patungan sama lo. Patungan itu konsep gotong royong tuh kan gak harus uang ya teman-teman. Daya aja bentuk gotong royong. Nyiapin jadi waktu. Betul, nyiapin waktu. Kayak gini aja, aku selalu ditanya kalau media bentuk gotong royongnya apa? Dengan memberitahu ada kegiatan-kegiatan literasi, dengan membicarakan buku, dengan memberitahu juga buku mana yang bagus, tetap menjaga rubrik resensi buku, itu bagian dari gotong royong. Jadi kita tuh chip in sesuai daya yang kita mampu. Nah semua juga chip in patungannya pakai daya yang mereka punya gitu. Jadilah mungkin jadi terkesan kayak gerakan karena dikerjakannya rame-rame. Padahal itu pakai ketok pintu satu-satu deh. Edo itu gue ketok pintu dulu. Beneran. Dari 2018 itu ya. 1 Desember kan kami bersepakat bikin. Pertama kali bikin Pacar Merah itu di Jogja, itu sekitar bulan April kalau aku nggak salah. Jadi itu semacam kayak pop up store awalnya? Enggak, pasar buku. Emang pasar buku aja? Pertama kali bikin di gudang mati. Gara-gara gue nggak punya duit buat nyewa tempat. Kan jadi kayak bazar ini ya, barang-barang pre-love gitu kalau orang zaman sekarang ya. Mungkin bisa jadi. Jadi kan
salah satu isu kita punya, isunya salah satu juga kan tempat-tempat di Indonesia juga tidak inklusif ya, apa-apa kamu harus bayar dan segala macam. Bayangin untuk aku mau bikin 1 kali pasar buku, 1 hari itu aku harus bayar 25 juta. Duit dari mana? Ngadain bukunya aja susah. Iya, boro-boro 25 juta. Iya, boro-boro. Nah, sementara kami selalu bermain dengan 9 hari. Setidaknya untuk nyewa tempat aja aku butuh 250 juta. Coba, duit dari mana? Sementara isu besarnya adalah buku. Jadi akhirnya caranya adalah ya udah kita aktivasi yuk tempat-tempat yang selama ini nggak pernah diduga sebagai tempat literasi. Di Jogja itu gudang mati, beneran gudang mati. Gua pel sama teman-teman. Really? Gentengnya bocor, kami benerin. Aku masih ingat ya ruang tempat Jokpin ngajar puisi itu setengah ambruk. Tapi itu juga buat saya membuktikan bahwa literasi itu bisa di mana aja, nggak harus di gedung mewah. Literasi itu bisa dilakukan di mana aja selama kita mau. Nah, ini yang mungkin menjawab kesannya kayak gerakan ya. Karena semua orang tiba-tiba bergerak karena sadar bahwa ini harus diupayakan bareng aja. Jadi aku justru berterima kasih dengan semua teman-teman yang percaya dengan ide itu. Baik. Mereka yang bikin ini ada. Jadi bukan aku, bukan teman-teman di Pacar Merah. Pacar Merah ada karena teman-teman percaya dengan ide itu dan bersama-sama mewujudkannya. Jadi kesannya gerakan. Makanya sekarang berkembangnya ditambah dengan festival dan rangkaian kelas-kelas lain juga ya. Itu dari awal. Dari awal. Jadi selalu makanya disebutnya festival kecil literasi dan pasar buku keliling itu harus ada. Ada festival dan ada pasar buku. Nah, kebanyakan kalau festival nggak ada pasar bukunya kan. Nah, kalau kami ini harus sama baiknya, sama beriringannya. Karena apa? Karena penerbit itu didukung dari penjualan buku lah. Kalau bukunya tidak terjual, kan isunya salah satunya itu. Sementara banyak pembaca mengeluh susah banget ya dapat buku. Terutama saat itu kami sangat fokus sekali ke buku-buku alternatif ya, penerbit-penerbit alternatif. Yang kalau kamu pergi ke toko buku aja nggak kamu temuin bukunya. I see. Nah, itu kami kurasi sehingga mereka lihat ternyata ada banyak buku yang tidak selalu ada di toko buku. Sehingga sekarang berubah kan paradigma orang kalau mau cari buku nggak harus ke toko buku. Cari buku itu ternyata bisa di banyak tempat. Kamu bisa pergi online, kamu bahkan bisa pergi ke toko buku alternatif, atau jangan-jangan malah tiba-tiba ada pasar buku dadakan di mana-mana. Itu yang kami lakukan sekarang. Kalau kata ERK, pasar bisa diciptakan. Betul. Dan selama pasar masih berdetak, berarti ekonomi masih jalan. Ekonomi masih bisa waras tuh. Iya, anak ekonomi diwujudkan nih. Ngomongnya gitu. Tapi masih gimana caranya biar bisa masih terus tetap relevan pasar buku ini yang Pacar Merah ini Kak Windy dibikinnya. Karena kan sekarang walaupun mungkin nggak seinklusif itu cara akses kita terhadap buku-buku sekarang karena udah ada online dan banyak juga toko-toko buku kecil yang online ada sekarang. Gimana caranya biar orang-orang masih tetap relevan sama Pacar Merah ini, pasar? Itu pertanyaan yang menarik juga. Jadi kalau ditanya gimana caranya untuk tetap relevan mengingat festival tuh semua pada bikin ya. Terus bikin pasar buku juga bukan hal yang sukar kan. Yang penting bukunya ada, ya nggak? Terus kamu buka aja lapak. Menurut aku hal yang paling penting dari sebuah buku adalah dia dibicarakan. Jadi kalau kamu cuma buka lapak ngejual, ya apa bedanya dengan jualan aja, dagangan aja. Sementara kalau buku tuh kan harus dibicarakan ya, Edo ya. Jadi kita bisa, betul. Kamu bisa bilang kayak tadi kita ngobrolin buku ya, mereka berdua membaca buku yang sama, yang tiba-tiba saya merasa saya sudah fosil. Itu kan kita bisa tahu bahwa itu menarik karena kalian membahas isinya kan. Kamu nggak bilang bahwa buku ini bagus. Kamu akan ngasih tahu ke yang lain buku ini bagus karena apa. Nah, Pacar Merah menjagakan hal itu bahwa buku itu harus dibicarakan. Buku itu harus menjadi nadi dari kegiatan kami dan lintas industrinya juga perlu dijagakan. Jadi nggak hanya buku yang kami bicarakan, tapi beragam bidang literasi. Misalnya kami kerjasama sama teman-teman dari dunia film. Kami kerjasama dengan teman-teman dari dunia musik. Kami kerjasama dengan teman-teman dari teknologi, belajar coding bareng. Oh iya. Ya, itu ada. Waktu aku bikin Pacar Merah di Semarang, kami bikin kelas coding. Seru. Semua pada ngikut karena pengen tahu. Karena waktu itu coding is a new thing. Jadi kita adakan. Lalu kami bikin literasi keuangan. Kerjasama dengan banyak teman-teman yang memang pakar di bidang keuangan, termasuk beberapa lembaga tertentu. Lalu kemudian kami belajar juga tentang bahasa daerah. Yang diajarkan dengan cara yang sangat menyenangkan. Lalu kerjasama sama anak-anak teater boneka misalnya, budaya. Jadi
kreativitas ini membuat kita bisa melihat bahwa buku itu luas. Karena apa tadi kan kita bicara konten ya. Kalau ngomong konten sebenarnya bisa kemana-mana kan. Jadi itu yang membuat relevan adalah karena kita tahu kita nggak kerja sendirian. Ada banyak bidang lain yang bisa kita cari benang merahnya. Sehingga muncullah kemudian tema-tema yang tetap dibutuhkan oleh setiap orang. Jadi orang datang bukan cuma buat hunting buku, tapi satu buat belajar. Dan dia bisa belajar banyak hal. Dua, ketemu teman baru dari bidang yang berbeda sehingga meluas. Ketiga, mereka jadi tahu bahwa oh ternyata hanya dengan datang, terlibat, sebenarnya itu cara yang sederhana untuk bisa membuka akses dan bergabung dengan kawan-kawan yang lain. Itu sih kira-kira. Kak semuanya juga seru ya. That's why it's fun karena nggak akhirnya orang yang punya minatnya, let's say nggak sama-sama banget gitu ya dipertemukan. Tapi jadi bisa nyambung. Iya bisa jadi nyambung gitu, dipertemukan dalam keseruan yang sama. Benang merahnya buku ya. Buku benang merahnya buku. Misalnya kayak waktu itu ditanyain gimana caranya kamu bikin kawan-kawan kecil menjadi mengenal buku, karena kami terakhir bikin pacar merah kecil untuk kawan-kawan kecil kan. Anak-anak kecil ya karena, maksudnya. Karena ya betul, tapi kami menyebutnya kawan kecil karena supaya setara ya tadi. Hal pertama yang kami bayangkan adalah ketika kita bicara merawat minat baca berarti memikirkan regenerasi pembaca dong. Nah makanya kami bikin pacar merah kecil. Aku inget banget aku ngobrol sama teman-teman yang aktif di teater anak terutama. Mereka teater tapi mereka salah satunya fokusnya juga ke tampilan pertunjukan tuh kawan-kawan kecil. Kami akhirnya bikin sebuah pertunjukan di dalam toko buku. Mereka bisa nonton teater anak, tetapi mereka juga dikenalkan bahwa toko buku ternyata semenyenangkan itu. Karena selama ini kamu berpikir bahwa toko buku cuma tempat beli buku kan. Iya betul. Tapi ketika kamu mengubah toko buku menjadi sebuah ruang temu, ruang interaksi, mereka akan melihat itu sebagai taman bermain. Makanya kami bikin pertunjukan teater di dalam toko buku yang setiap hari kalau mereka datang ada pertunjukan dari teater boneka mana, dari teater yang mana, dari teater mana. Kalau gitu bukan cuma kawan kecil yang hebring dong ya. Orang tuanya juga ikutan hebring, pendampingnya. Jadi pendampingnya, saya boleh masuk nggak? Nah kadang-kadang karena kami bikinnya waktu itu di kedai Pacar Merah, toko buku fisiknya Pacar Merah yang ada di Pos Blok kan. Pos Blok bener. Kan itu terbatas sekali ruangnya, paling cuma mampu menampung 30 kawan kecil, 40 kawan kecil. Jadi kami membatasi dong orang yang mau datang. Yang didahulukan adalah kawan kecil. Orang tuanya nunggu di luar dong. Kan tuh orang tuanya, ini masa kami gak boleh masuk? Kalau kalian masuk, kawan kecilnya yang gak bisa nonton. Takutnya berebut oksigen jadi di dalam. Betul gitu. Tapi aku pikir itu justru menunjukkan apa yang menarik untuk kawan-kawan kecil, pasti menarik untuk orang dewasa kan. Jadi ini gak bisa dilepaskan memang kalau menurut. Nice. Menarik. Dan it's happening again ya. Jalan-jalannya kayaknya kalau ditanya udah jalan-jalan kemana aja banyak sekali ya. Kalau at yours di Instagram tuh kayak udah diceklis semua kota-kota yang di sini. Belum. Mimpinya masih panjang. Yang paling ingin dituju yang belum pernah? Aku pengen keluar Jawa. Keluar Jawa ya. Banyak tuh keluar Raja Jawa Ampat, kawin. Makanya keliling Nusantara. Aku kepengen banget bisa membawa Pacar Merah keluar Pulau Jawa, bikin bersama teman-teman di tempat-tempat tersebut gitu. Karena setiap kali kami berpindah tempat, timnya tuh selalu teman-teman yang ada di tempat itu. Gitu. Itu makanya aku selalu bisa 3 bulan sebelum Pacar Merah udah tinggal di sebuah titik. Karena harus membangun kekompakan dengan teman-teman yang menjadi panitia di tempat tersebut. Dan thank God sekarang banyak banget komunitas-komunitas buku di daerah juga yang bisa aktif dikerja sama ya. Betul. Udah ke Pekanbaru belum? Ke Riau? Udah belum? Sudah pernah main ke sana tapi Pacar Merahnya yang belum ke sana. Akunya sih udah. Tapi Pacar Merahnya belum. Kenapa dia mau bantu? Mau bantu cari sponsor. Halo warga Pekanbaru. Kami di jembatan nih langsung ya. Di Aku Pekanbaru. Born and raised-nya di Pekanbaru. Gitu. Iya. Bisa nih ini cari. Kamu mana? Aku dari Bandung. Kamu anak Bandung. Bandung aku udah pernah loh Pacar Merah Bandung. Kamu gak datang ya? Nah, gak CS deh kita. Belum terpapar informasi. Makanya sekarang waktunya untuk kasih tahu sama Detikers juga. Karena yang terdekat yang akan terjadi adalah di Yogyakarta ya. Kalau enggak. Jogja dong? itu yang pertama kali 2019. Oh sekarang yang bulan rahasia belum. Oh belum. Masih. Belum. Kami gak pernah ngasih tahu kami akan kemana. Karena konsepnya Pacar Merah tuh tiba-tiba muncul di tempat itu. Benar. Oh I see. Konsepnya tuk tuk tuk.
tiba-tiba hadir Iya. aja dia. Suddenly tiba-tiba pasar. Iya. Soalnya kan Kaget ya, pasarnya pasar kaget bukan sembarang soalnya kan pasar Pacar loh. Merah kan dari sebuah judul buku. Hmm. Ada sebuah buku terbit namanya Pacar Merah Indonesia tahun 1938 ya. Tapi sekarang udah diterbitkan ulang oleh penerbit Banana gitu. Nah, kami tuh terinspirasi dari buku ini. Nah, karakternya namanya Pacar Merah. Pacar Merah tuh muncul di mana-mana gitu, tidak terduga gitu. Itu kenapa akhirnya Pacar Merah kalau muncul tiba-tiba. suddenly tiba-tiba. Oh, nilainya tuh yang si kemunculan karakternya ini yang suka tiba-tiba di dalam novel itu ya. Dia karena kan si Pacar Merah ini mendampingi wilayah itu kan dia mendampingi teman-teman yang terjajah untuk bebas dari penjajahan ya, dan dia kan dicari oleh orang-orang. Nah, karena itu dia munculnya tidak terduga untuk mendampingi kawan-kawan yang sedang memperjuangkan kemerdekaan ini. Nah, kami meminjam semangat itu, muncul tidak terduga di sebuah tempat gitu. Aku kira mengambil semangat Pacar Merah yang lain. Apa tuh? Pacar Merah Istan Malaka, right? Kalau guessingnya orang-orang gitu ya. Walaupun memang iya pada akhirnya. Sifat dari atau mungkin semangat atau nilai dari Tan Malaka apa yang diambil sama Pacar Merah selain daripada dia muncul di mana-mana itu? Inklusivitas. Dan percaya bahwa kemerdekaan itu hak semua orang, karena itu akses terhadap buku dan literasi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. True. Itu berangkat dari situ kan. True. Mereka. Belum Agustus ya. Kan pas Hari Kebangkitan Nasional. Benar, iya benar ya. Hari Kebangkitan Nasional benar. Bangkit kita Ini semua hari buku juga. apa hari Kebangkitan Nasional sih? Harkit nah. Ya kita hari ini juga Ya udah kalau gitu sukses untuk Pacar Merah Kak Windy. Kita Terima gak punya kasih. waktu banyak, maunya sih sama Kak Windy ngobrol sampai jam 3 pagi. Sampai, jangan iya, sama ya. pulang. Sampai habis imsak dong jadinya ya. Emang kita udah puasa lagi? Tiba-tiba udah Ramadan lagi. Tapi berarti apa yang bisa di-spill untuk detikers yang tadi aku bilang ingin bisa menjadi bagian dari Pacar Merah, atau setidaknya berkenalan, berkencan dengan Pacar Merah. Aku pikir Gimana caranya? bukan tentang Pacar Merahnya ya, tapi satu semangat bahwa akses literasi itu bisa merata dan bisa setara kalau kita semua terlibat. Jadi aku pengen ngajak teman-teman di Detikers untuk terlibatlah dengan cara apapun yang kamu tahu. Membicarakan buku, membawa buku, misalnya kayak kalian meninggalkan buku di rumah baca, atau kemudian membacakan buku untuk teman-teman kecil kita. Ada banyak cara untuk terlibat. Jadi aku pikir lupakan Pacar Merahnya, tapi lihat bahwa akses itu akan merata kalau kita kerjakan bareng-bareng. Dan juga setara. Iya. Nasihat dong buat Nggak punya nasihat gue dong, tua banget gue. gue ganti pertanyaannya. Kasih komentar dong buat orang-orang yang selama ini beli banyak buku tapi kerap kali di tengah jalan either itu nggak diselesaikan atau mungkin masih belum kebaca tuh, cuma jadi pajangan doang. Jadi background ini ya, background Zoom ya. Kasih hidayah buat kita-kita yang seperti itu. Nggak Kak apa-apa Windy. dong, beneran itu nggak apa-apa. Buat aku adalah gini, saya percaya bahwa buku itu akan menemukan pembacanya. satu udah pasti. Kedua, buat kayak saya ada banyak buku yang belum saya baca, saya taruh di perpustakaan di lemari buku saya, karena saya percaya satu hari saya akan membutuhkan buku itu. Jadi memastikan bahwa buku-buku yang kita temukan baik ada di lemari kita, dan ketika suatu hari ada orang mau meminjam atau membaca, buat aku silakan. Aku nggak pernah takut bukuku tidak Nggak kembali dibalikin. ya. Kecuali aku cinta banget, sayang banget, aku biasanya beli 2 kopi nih buat jaga-jaga. Oh gitu. Oh kalau Supaya udah tahu cinta banget pasti akan beli 2. beli, Oke. atau aku akan menghadiahkan ke orang 1. Oke. Jadi aku pikir itu bukan hal yang sebaiknya memang kita menyelesaikan membaca. Tapi kalau kamu merasa kamu menemukan buku yang kamu rasa bisa kamu baca kapanpun, ambil, beli, nggak apa-apa. Iya. Kenapa? Karena satu hari kamu akan tinggal pergi ke rak buku dan aku punya ini dan aku mau baca. It's okay gitu, nggak apa-apa. Nah tapi kalau kamu udah baca di tengah dan mau lanjut, itu masalah kedisiplinan aja sih, Do. Betul. Kayak Komitmen issue. kayak aku tuh mendisiplinkan diri baca buku setiap pagi. Nggak harus banyak, kadang-kadang cuma 5 halaman. Tapi setiap pagi selesai lari pagi atau jalan pagi sambil ngeringin keringat tuh biasanya kan orang mainan HP. Kalau aku ngambil buku aja, baca. Begitu keringat kering, ya aku udah dapat banyak beberapa halaman kan. Itu aja paling sederhana, dan akhirnya maju.
Ya kalau nggak bisa lanjut karena moodnya tiba-tiba berubah, ya pilih aja buku yang pengen kamu baca lagi. Benar, dimulai dari nggak mana apa-apa yang kok, jangan dulu terbebani. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oh, ya. Terus nanti sumbangin, kasih Benar. ke orang-orang yang merasa itu buku yang tepat untuk dia. Nggak Pasti apa-apa. buku itu juga senang kalau dia bermanfaat. Benar. Tapi kita tuh Kalau dia punya kadang-kadang ada perasaan. rasa-rasa gatekeep-nya juga ya. Iya, Kayak, betul. aku dulu mau bersenang-senang dengan dia gitu. Nggak Nggak apa-apa. ya. Jangan merasa bersalah. Ya udah. Ya udah, nggak apa-apa. Aduh, terima kasih banyak loh. atas Terima kasih wawancara banyak ini. Kak Windy. Jangan kapok ya Kita kalau semua. datang ke Detik ya. Dan juga Makasih kita ya. masih punya satu tambahan tugas buat Kak Windy sebelum kita berpisah. Karena kita punya tagline Detik Sore. What is that? Nanti kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Kak Windy boleh bantu dengan balas dengan bilang Gak nggak cuma hore-hore. hore-hore. Oke. Right? Dia pakai Dengan gerakan ya. gerakan Gerakannya yang gimana? menyenangkan. Bebas lah. Gerakan dari Boleh. mana-mana satu juga nggak apa-apa. Oh ya, biar Detikers juga ingat kalau kita masih akan kembali lagi besok. Pokoknya Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Waktunya Eza Malvira pamit. Eduardo Simarangkir pamit dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. There you go.